Sepanjang hidupku, aku sudah melatih 9 murid perempuan. Aku telah mencurahkan seluruh hidup dan tenagaku agar mereka menjadi pendekar terkuat. Tapi sekarang, 9 murid yang tak tahu diuntung ini malah ingin melenyapkanku. Aku memperlakukan kalian dengan sangat baik. Tapi kalian malah tega mengkhianati guru dan menghancurkan perguruan. HMPH. Dulu, Paman Guru Baiyun punya mata yang jeli. Dia melihat bahwa aku memiliki tubuh Dao alami. Tapi kau, dengan kekuasaanmu sebagai putra suci, secara paksa merampas diriku dari tangan Paman Guru. Kau mencuri inti dari tubuh Daoku, dan membuatku menanggung hinaan sebagai pecundang selama 10 tahun penuh. Sayangku, Baiyun sengaja menyerahkanmu padaku karena dia tahu tubuh Dao Miu itu cacat sejak lahir. Kalau saja aku tidak menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan kekuranganmu itu, hari ini kau bahkan tidak akan punya hak untuk berdiri di sini memaki-makiku. Qin, kau anjing tua. Kau memusnahkan seluruh keluargaku. Kau menipuku selama 20 tahun. Aku mengabdi di sisimu, melayanimu, menuangkan teh, menyiapkan tinta dan kertas, hanya demi hari ini, agar bisa mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kalau memang aku yang melakukannya, kenapa aku harus membiarkanmu hidup sampai sekarang? Hanya karena beberapa patah kata dari Baiyun, kau langsung percaya? Kalau orang tuamu tahu di alam baka sana, mereka pasti ingin bangkit dari kubur dan mencekikmu sampai mati karena kebodohanmu itu. Qin Yang, kau sudah menipu mereka seumur hidupmu. Dan sekarang kau masih mencoba membohongi mereka? Kalau saja kau tidak menghisap darah dan energi mereka seumur hidupmu, mereka pasti sudah lama mencapai tingkat kaisar wanita. Tanpa aku, mereka itu hanyalah sekumpulan pecundang yang bahkan tidak punya kualifikasi untuk berkultivasi. Kalian benar-benar keras kepala dan tidak tahu diri. Sialan. Sekumpulan serigala tak tahu diuntung. Ikutlah denganku ke neraka. Yang mulia putra suci. Ini tanah suci Taichu. Upacara penerimaan murid 20 tahun yang lalu. Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, tepat disinilah aku memilih Ye Qingsui. Di kehidupan sebelumnya, tepat disinilah aku memilih Ye Qingsui. Sementara itu, Ye Qingcheng yang benar-benar ingin berguru padaku, malah direbut oleh Ziun. Setahun kemudian dia mati dengan jantung yang dicungkil oleh Ziun. Yang mulia putra mahkota, Ziun naksir sama Ye Qingsui. Mohon yang mulia putra mahkota sudi merestuinya. Tentu saja, jika yang mulia juga tertarik padanya, Ziun terpaksa harus merelakannya. Si gadis teh hijau kecil. Padahal dia sudah lama tahu kalau Ye Qingsui punya kondisi fisik yang cacat. Dia sebenarnya tidak mau, tapi ingin mendapatkan simpati Ye Qingsui. Makanya dia pura-pura bersikap seolah-olah orang yang cintanya direbut, terlihat sangat menyedihkan. Supaya orang luar dan Ye Qingsui menganggapku sebagai orang yang memaksakan kehendak. Adik seperguruan Ziun. Karena kamu sudah memohon, mana mungkin aku sebagai putra mahkota tidak merestuimu. Silakan ambil murid ini. Si kacang lupa kulit ini juga terlahir kembali. Selamat tuan rumah, telah berhasil mengaktifkan sistem penjara keberuntungan. Asalkan menjara keberuntungan, kamu akan mendapatkan imbalan. Selamat tuan rumah, telah menekan takdir Ye Qingsui sang gadis takdir. Berhasil menjara 10% keberuntungannya. Mendapatkan pil penentu hidup dan mati tingkat 7. 10% keberuntungan saja sudah dapat pil tingkat 7. Imbalan sistem ini luar biasa sekali. Pas sekali, aku juga ingin membalas dendam pada gerombolan kacang lupa kulit ini. Aku ini memiliki tubuh Dao bawaan. Si sampah ini malah tidak memilihku. Begini juga tidak apa-apa. Di kehidupan ini, akhirnya aku bisa tenang berlatih di sisi Guru Ziun. Tidak perlu lagi menanggung penghinaan seperti kehidupan sebelumnya. Dasar sampah yang tahu diri. Keparat, siapa yang memberimu nyali? Berani bicara seperti itu pada putra mahkota. Dasar gadis kecil, kau berani memukulku. Aku ini memiliki tubuh Dao bawaan. Sosok yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar di jalan yang benar. Tubuh Dao bawaan. Itu salah satu kondisi fisik terkuat di dunia. Pantas saja dia berani begitu sombong. Bakatnya ini hanya satu tingkat di bawah putra mahkota. Akulah masa depan tanah suci ini. Sekarang, berlutut dan bersujudlah untuk minta maaf padaku. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Memangnya kamu pantas? Coba sana bercermin. Lihat dirimu itu sebenarnya apa.
Si manis kelima ini, hanya karena mengandalkan statusnya sebagai pelayan si pecundang Qinyang, dia berani bersikap semena-mena. Saya mohon, Tetua, hukum berat orang ini. Jika Tetua kelima masih ingin melindungi si manis ini, maka saya akan keluar dari tanah suci Taichu, dan pindah ke tanah suci Yinyang. Di kehidupan sebelumnya, si manis ini selalu berpihak pada Qinyang, dan selalu melawanku di setiap kesempatan. Untung saja dulu Guru Baiyu nekat turun tangan untuk melenyapkannya, dan membersihkan hama pengganggu itu untukku. Di kehidupan kali ini, tidak perlu Guru Baiyu mengambil risiko. Aku sendiri pun sudah bisa menghabisi si manis ini. Kurang ajar. Kamu itu siapa? Hah? Beraninya menghina Yang Mulia Putra Suci, dan mengancam tanah suci Taichu kita. Pengawal, seret pelayan tak tahu diri ini keluar dan lumpuhkan dia. Lalu buang keluar dari tanah suci. Lepaskan aku. Aku adalah masa depan tanah suci. Aku calon permaisuri agung. Guru, tolong aku. Tetua kelima, menurutku tindakan ini kurang tepat. Kurang tepat? Apanya yang tidak tepat? Gadis ini hanya karena membangkitkan tubuh tahu bawaan. Jadi berani menghina Yang Mulia Putra Suci sesuka hati. Sombong sekali. Tidak tahu diri. Sekarang saja dia belum memiliki tingkat kultivasi. Tapi sudah begitu angkuh dan nekat. Kalau sampai dia benar-benar punya kekuatan, apa jadinya nanti? Tanah suci Taichu kita melatih para ahli untuk membasmi iblis. Dan menegakkan keadilan. Bukan untuk menciptakan iblis yang berhati jahat dan bertindak semaunya sendiri. Tetua kelima, King Sui memang tidak tahu sopan santun. Berani menyinggung putra suci. Memang ada salahnya. Sudah sepantasnya diberi hukuman. Tapi masalahnya belum sampai separah itu. Aku yakin pada dasarnya dia anak yang baik. Hanya saja masih muda dan berapi-api. Kurang bimbingan saja. Asalkan kedepannya lebih sering dibimbing, dia pasti bisa memperbaiki sifat buruknya itu. Yang Mulia Putra Suci. Bagaimanapun, King Sui itu masih anak-anak. Mohon Yang Mulia Putra Suci mempertimbangkan ketidaktahuannya karena usianya yang masih muda. Janganlah menyalahkannya. Aku yakin dengan kelapangan hati Yang Mulia Putra Suci, Anda pasti tidak akan mempermasalahkan kesalahan seorang anak kecil. Si bodoh ini mulai mencoba memeras moral saya. Dulu di kehidupan sebelumnya, saya juga bodoh. Dan saya benar-benar termakan trik murahan seperti ini. Tapi di kehidupan ini, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. 20 tahun kok masih dibilang anak-anak. Baru kali ini saya dengar alasan konyol seperti itu. Benar juga. Dia saja sudah berumur 20 tahun. Kak Ziun ini demi membelanya, sampai memberikan alasan yang sangat dipaksakan. Manusia bukannya sempurna. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Setiap orang pasti pernah hilaf. Sudah sepantasnya kita memberi kesempatan untuk memaafkan. Kalau bicara begitu, bagaimana dengan para penjahat kejam? Iblis yang membantai kota dan memusnahkan klan? Apa mereka juga harus diberi kesempatan? Ya. Kalau begitu, aku tanya padamu. Mereka yang dibantai oleh iblis-iblis itu, apa kau pernah bertanya pada mereka? Saat iblis-iblis itu beraksi, apa mereka pernah memberi kesempatan pada korbannya? Orang seperti ini paling ahli memeras moral orang lain. Mulutnya penuh dengan kata-kata bijak dan kebajikan, tapi hatinya sangat munafik. Qinyang, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Paman Ziun. Pikir siapa? Hah? Kamu pikir aku, sang putra suci, tidak berani menghajarmu? Liu Li, habisi dia. Buang dia keluar dari tanah suci ini. Qinyang, kamu serius soal ini? Guru, tolong aku. Yang Mulia Putra Suci, Tetua kelima. Ziun masih merasa kejadian hari ini kurang pantas. Setelah ini selesai, aku akan melapor pada sang ketua dan para tetua lainnya. Biar mereka yang memutuskan. Lepaskan tangan kotormu itu. Dia adalah muridku, sang putra suci. Yang Mulia Putra Suci, kamu sudah keterlaluan. Sang ketua sudah berpesan. Kita masing-masing mendapatkan satu murid. Muridmu adalah Ye King Sui. Kalau mau ambil murid, pergi saja ke gerbang gunung dan bawa dia ke sini. Ye King Cheng adalah muridku. Kalau kau berani menyentuhnya, aku, sang putra suci, akan memotong tangan kotormu itu. Mengambil murid juga harus berdasarkan keinginan kedua belah pihak. King Cheng, kau lihat sendiri kan? Orang bernama Qin yang ini sangat kejam. Kalau kau menjadikannya guru, nasibmu akan sama seperti Ye King Sui. Di kehidupan sebelumnya, dia benar-benar sosok yang jenius. Hati Dao Linglong, sangat langka, bahkan dalam 10.000 tahun. Dia awalnya ingin menjadi muridku.
Tapi aku terhasut, dan malah memilih Ye Qingsui. Dia bahkan sempat memperingatkanku, bahwa Ye Qingsui dan Xiun bersekongkol. Tapi aku tidak mendengarkannya. Setahun kemudian, jantungnya dicungkil sampai dia tewas. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan Xiun lagi. Ye Qingcheng, apakah kau bersedia menjadi muridku? Qingcheng menghadap guru. Apa Ye Qingcheng sudah gila? Dia benar-benar memilih si sampah Qin yang itu? Tidak bisa, hati Tao Linglong terlalu penting bagiku. Tanpa hati Tao Linglong, tubuh iblis surgawiku tidak akan pernah bisa menerobos. Ye Qingcheng, apakah kau sadar? Paman bela diri baik, tak perlu bicara lagi. Seumur hidup ini, Qingcheng hanya mengakui satu guru saja. Baik, baik, baik. Kuharap kau tidak menyesal nantinya. Qingcheng memang punya bakat yang luar biasa. Selamat kepada Yang Mulia Putra Suci karena telah mendapatkan murid yang hebat. Hahaha. Bicara soal itu, aku justru harus berterima kasih pada tetua kelima. Nanti setelah guru kembali, aku pasti akan memuji tetua kelima di hadapannya. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, orang tua ini tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Aku pamit duluan. Selamat kepada tuan rumah karena telah memukul telak Baiyun, sang anak takdir. Mendapatkan 10% keberuntungan. Hadiah berupa 100 tahun basis kultivasi. Pantas saja sekumpulan kacung tak tahu diri itu begitu percaya pada Baiyun. Ternyata mereka punya hubungan. Ini hal yang bagus. Mulai sekarang, aku akan mencari Baiyun untuk mengumpulkan hadiah. Guru, kita tidak pergi sekarang? Pergi? Tentu saja kita pergi. Murid baikku, ayo kita kembali ke puncak Putra Suci. Guru sudah menyiapkan hadiah peresmian murid untukmu. Qingcheng, ini adalah token Putra Suci. Dengan memegang token ini, kau bisa keluar masuk tempat manapun di Tanah Suci ini, kecuali area terlarang, termasuk Pavilion Sutra. Jika kau ingin mempelajari teknik rahasia apapun, kau tidak perlu meminta izin kepada siapapun. Gunakan saja token itu untuk masuk langsung ke pavilion. Benda ini bernama Baju Zirah Bulu Roh. Bisa membantumu menahan serangan dari kultivator tingkat suci. Pedang api penyucian ini adalah sebuah senjata suci. Ini cukup untuk membuat kekuatanmu tiada tanding. Semua pil ini adalah kebutuhan untuk berkultivasi. Bisa membantumu meningkatkan basis kultivasi dengan stabil. Jika nanti kau merasa ini masih kurang, cukup beritahu saja. Nanti akan ada orang dari tempat suci yang mengantarkannya ke sini. Singkatnya, mulai sekarang, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan untuk bilang langsung ke guru. Guru, bukankah ini terlalu berharga? Perbedaan antara satu orang dengan orang lain sungguh jauh sekali. Di kehidupan sebelumnya, aku menguras energi asliku untuk membantu Ye Qingsui. Si kacang lupa kulit itu untuk memulihkan energi aslinya. Bukannya merasa berterima kasih sedikit pun. Dia malah berbalik membenciku. Kamu terima saja. Kamu harus menjadi semakin kuat. Lebih kuat dari siapapun. Murid mengerti. Saya tidak akan mengecewakan harapan guru. Si manis liuli itu. Nanti aku pasti akan membuatnya menderita sampai ingin mati saja. Terutama Qin Yang. Beraninya dia menyuruh orang untuk melumpuhkanku. Guru. Aku tahu guru tidak akan membiarkanku begitu saja. Siapa yang jadi gurumu? Kalau saja kamu si tidak berguna ini tidak sok tahu. Qin Yang pasti sudah memilihmu sebagai muridnya. Dan Ye Qingcheng juga akan menjadi muridku dengan sendirinya. Tapi gara-gara kamu yang tidak berguna dan sombong ini, rencanaku jadi gagal total. Ini adalah segel darah iblis surgawi. Ini adalah ilmu tertinggi sekte iblis surgawi. Hanya pewaris dan pemimpin sekte yang bisa mempelajarinya. Kamu adalah tuan muda sekte iblis surgawi? Kamu ternyata tahu tentang segel darah iblis surgawi. Si manis, kamu ternyata cukup berwawasan juga. Kalau saja kamu tadi jadi murid Qin Yang, mungkin aku masih akan memanfaatkannya. Sayang sekali. Kamu sudah tidak ada nilainya lagi. Kamu hanya bisa jadi sumber kekuatanku saja. Guru, jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia tentang Qin Yang. Aku bisa membantumu. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku hanya ingin Qin Yang mati. Kamu sebenci itu padanya?
Memangnya apa yang sudah dia lakukan padamu? Kalau bukan karenanya, dengan bakat tubuh bawaan ini, harusnya aku sudah dipuja ribuan orang sejak lama. Seharusnya aku menjadi putri kebanggaan surga. Bagaimana mungkin aku bisa berakhir seperti ini sekarang? Lanjutkan bicaramu. Qin yang selalu meninggalkan tempat suci setiap bulan, pergi ke tempat yang sama. Kamu tahu? Di kediaman keluarga Bai di kota Xisiang. Mereka menyembunyikan ramuan suci kura-kura ular di sana. Qin yang terus mencarinya. Begitu dia menemukan ramuan suci itu, keluarga Bai akan tamat. 3 hari lagi, dia pasti akan pergi ke kediaman keluarga Bai. Guru, itu adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk membunuhnya. Bertahun-tahun ini, aku terus menyelidiki kemana perginya dia setelah meninggalkan tempat suci. Tidak disangka, sampah ini malah tahu duluan. Baiklah kalau begitu. Kebetulan sekali, aku akan pakai kesempatan ini untuk mengakhiri hidupnya. Sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi boneka. Dan membuatmu menderita seumur hidup. Tenang saja, guru. Aku dan Qin yang adalah musuh bebuyutan. Aku ingin sekali menguliti kulitnya. Dan mencabut urat-uratnya. Kasihan juga nasib Qin yang malah diganggu oleh sampah sepertimu. Ternyata dugaanku benar. Si Baiyun ini memang datang mencari Ye Qingsui. Si kacang lupa kulit, Ye Qingsui, memang tidak bisa diperlakukan terlalu baik. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah berusaha sekuat tenaga membantunya. Tapi hanya pengkhianatan yang kudapatkan. Di kehidupan ini, bahkan saat Baiyun ingin membunuhnya, dia masih bersikap begitu hormat. Tapi tak apa, semua yang hilang dariku di kehidupan sebelumnya, akan kurebut kembali semuanya. Si Ye Qingsui, si kacang lupa kulit itu. Benar saja, dia membocorkan informasinya. Karena Baiyun tahu aku akan pergi ke kediamannya. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan sejak awal. Dengan sifatnya itu, dia bukan hanya akan memanggil pendekar dari sekte iblis langit. Bahkan mungkin saja dia akan mendatangkan petarung sejati dari ras iblis langit. Sepertinya aku juga harus bersiap-siap dari sekarang. Liu Li, Suci, pergilah ke sana. Bawa paman guru Mu Jiansui ke sini. Baik. Ada apa Xiao yang mencariku? Paman guru, beberapa hari lagi aku akan pergi ke suatu tempat. Di sana ada jebakan dari ras iblis. Aku butuh bantuan paman untuk menyelesaikannya. Memangnya seberapa kuat kultivasinya? Sampai aku harus turun tangan sendiri? Jangan-jangan sudah sampai level kaisar semu? Kaisar semu itu bukan rumput di pinggir jalan. Mana mungkin ada di mana-mana. Kalau begitu, jadi kurang menarik. Tapi, sudah lama juga aku tidak membantai kelompok iblis itu. Anggap saja kali ini untuk hiburan. Paman guru tenang saja. Kesempatan seperti ini akan ada banyak nantinya. Paman guru Mu adalah sosok di tingkat kaisar semu level 5. Kekuatannya sungguh mengerikan. Kali ini Baiyun bersusah payah memasang jebakan. Pada akhirnya dia sendiri yang akan menderita kerugian besar. Sayangnya, aku belum bisa membunuh Baiyun sekarang. Dia masih punya peran penting nantinya. Setidaknya untuk saat ini, aku harus terus berpura-pura, seolah tidak tahu identitas aslinya. Kuharap kali ini kau tidak mengecewakanku. Li Er, hari ini putra suci Taichu, Qin Yang, akan datang. Bakatmu sangat bagus. Ayah berencana memberikan tanaman obat suci itu sebagai hadiah persembahan, agar sang putra suci mau menerimamu sebagai murid. Jika kau bisa menjadi muridnya, keluarga baik kita akan punya pelindung mulai sekarang. Ayah, tidak bisa. Qin Yang itu iblis yang mengerikan. Kalau sampai dia tahu kita punya obat suci, keluarga baik akan dalam bahaya besar. Heh, kamu ini, dasar gadis kecil. Jangan mudah termakan omongan orang lain. Status orang putra suci itu sangat terhormat. Sumber daya apa yang belum pernah dia lihat? Mana mungkin dia tega memusnahkan keluarga kita hanya demi sebatang obat suci? HMPH. Ayah tidak tahu siapa sebenarnya Qin Yang itu. Dia sangat pandai bersandiwara. Di kehidupan sebelumnya, semua orang tertipu olehnya. Tidak, kali ini aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak akan membiarkan Qin Yang memusnahkan keluarga kita. Tuan, putra suci Qin sudah menunggu Anda di ruang utama. Hahaha. Putra suci benar-benar datang sendiri. Li Er, ayo, ikut ayah menemui putra suci. Ada apa ini? Kenapa cuma ada Qin Yang sendirian?
Di kehidupan sebelumnya, bukankah seharusnya ada Ye Qingsui di sampingnya? Suatu kehormatan besar putra suci sudi berkunjung. Keluarga Bai kami benar-benar merasa tersanjung. Tuan Bai terlalu formal. Saya datang ke sini. Kebetulan saja sedang melewati kota Zisiang. Sekalian saja mampir untuk melihat-lihat. Putra suci, kedatangan Anda adalah sebuah kehormatan bagi keluarga kami. Putra suci, perkenalkan, ini putri saya, Bai Li. Bai Li memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Suci. Tuan Bai, saya dengar keluarga Anda memiliki obat suci kura-kura ular. Bolehkah Anda memberikannya kepada saya? Hah, tentu saja tidak masalah. Jika Putra Suci bersedia menerima putri saya sebagai murid, saya dengan senang hati akan menghadiahkan obat suci itu kepada Anda. Apa kau pikir kau pantas menawar denganku? Ayah, sudah kubilangkan, Qin yang itu tidak bisa dipercaya. Dia itu iblis besar. Iblis tua Qin, lepaskan ayahku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. HMPH, kamu ini siapa berani bicara begitu? Katakan, di mana kau simpan obat suci itu? Ternyata kamu memang bukan sang putra suci. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi jangan harap bisa mendapatkan ramuan suci itu. Memangnya apa yang membuatmu berpikir kalau aku ini palsu? Ayah, kenapa ayah masih membohongi diri sendiri? Qin yang itu hanyalah iblis yang berdarah dingin. Entah siapa yang sudah menghasutmu. Tapi putra suci itu jelas orang baik. Bukan iblis. Lagi pula, putra suci tahu di mana ramuan itu berada. Tidak kusangka Qin yang punya hubungan sedekat itu denganmu. Tapi itu semua tidak penting. Aku beri kamu satu pilihan. Serahkan ramuan suci itu. Dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Cih! Kamu pikir aku ini bodoh? Mau aku bicara atau tidak, kamu tetap akan memusnahkan keluarga Bai. Kalau begitu, lebih baik aku mati membawa rahasia ini. Suatu hari nanti, putra suci pasti akan membalaskan dendam keluargaku. Setia sekali ya kamu sampai seperti itu. Qin Yang, kalau begitu pergilah ke neraka. Berani-beraninya tikus kotor menyamar menjadi diriku. Ting, terdeteksi putri takdir, Zili. Ternyata si kacang lupa kulit ini juga termasuk orang yang ditakdirkan. Kebetulan sekali, saatnya merampas keberuntungannya. Tidak kusangka apa yang dikatakan Ye Qingsui ternyata benar. Kamu, Qin Yang, benar-benar berani datang ke keluarga Bai. Mereka semua mengira aku datang demi ramuan suci. Tapi mereka tidak tahu kalau target utamaku sebenarnya adalah kamu. Qin Yang, dulu kamu menghancurkan fisikku, menghancurkan jalan kultivasiku. Apa kamu pernah berpikir kalau hari ini kamu juga akan mati di tempat ini? Beberapa hari lalu aku sempat berpikir kamu ini bukan orang dari jalan yang benar. Jadi aku memutuskan untuk tidak menerimamu sebagai murid. Sekarang setelah kulihat, dugaanku ternyata benar. Kamu memang pengikut jalan iblis. Omong kosong. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku sampai terjerumus ke jalan iblis? Ye Qingsui itu memang orang dari jalan iblis. Berarti semua yang dia katakan padaku di kehidupan sebelumnya, itu semua bohong ya? Aku benar-benar sudah dihasut olehnya. Aku sudah salah paham. Qin Yang, kalau begitu, kita semua sudah salah. Diam, Qin Yang. Biarpun kamu punya kemampuan sehebat apapun, hari ini kamu pasti mati. Para ahli dari sekte iblis kami sudah memasang jebakan di sekitar sini. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Apa yang kamu maksud itu mereka? Mu Jiansui, pendekar pedang Frost. Ternyata tanah suci Taichu sangat menghargaimu ya. Sampai-sampai mengutus dia untuk melindungimu. Tidak kusangka, perhitunganku masih meleset. Tapi Qin Yang, jangan sombong dulu. Meskipun hari ini aku kalah, lain kali, aku pasti akan mengirimmu ke akhirat. Paman Guru, jangan dikejar. Itu adalah teknik kekosongan iblis surgawi. Ditambah lagi dengan perlindungan dari senjata kaisar, segel iblis surgawi. Kecuali kita memasang formasi penyegel ruang sejak awal, kita tidak akan bisa mengejarnya. Bisa dilindungi oleh segel iblis surgawi. Status anak ini di sekte iblis pasti tidak rendah. Aku tidak boleh mati. Seandainya aku tidak mempercayainya,
Aku pasti masih menjadi murid Qin Yang. Nasibku tidak akan berakhir seperti ini. Tidak, aku harus memberitahu Qin Yang bahwa Bai Yun adalah tuan muda sekte iblis. Sayangnya, dia sudah terkena segel darah iblis. Dia pasti akan mati. Kalau tidak, kita mungkin bisa mengorek beberapa rahasia darinya. Sang putri takdir, Ye Qingsui, telah gugur. Berhasil merebut 80% keberuntungannya. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan senjata kaisar, cermin penghancur surga. Ternyata ini senjata kaisar. Si kacang lupa kulit ini ternyata masih ada gunanya juga. Tuan Suci, putri saya Baili memiliki bakat yang lumayan. Saya lancang sekali. Mohon Tuan Suci sudi menerima putri saya sebagai murid. Tidak mau. Ayah, kita tidak perlu memohon padanya. Masih banyak orang kuat lainnya di dunia ini. Padahal aku ini punya bakat yang luar biasa. Kenapa harus banget aku jadi muridnya? Tadinya karena merasa bersalah padanya di kehidupan sebelumnya. Tak disangka, Qin yang ternyata sebenci itu. Ya sudah, kalau begitu di kehidupan ini, aku bakal minta jadi murid Ziun saja. Diam. Mohon ampuni saya, Putra Suci. Putri saya memang kurang paham keadaan. Dia bicara asal ceplos. Mohon Putra Suci berbaik hati memaafkannya. Bukannya sudah pernah kubilang padamu, jangan terlalu baik hati. Lihatlah, cuma dua orang biasa dengan bakat pas-pasan saja. Beraninya mereka bertingkah kurang ajar di depanmu. Dan berani membentakmu pula. Paman Guru, ini juga tak bisa dihindari. Di dunia ini memang terlalu banyak orang bodoh. Yunshan, bakat putrimu itu biasa saja. Cuma pemilik tubuh roh biasa. Kalau aku menerimanya sebagai murid, itu cuma bakal merusak namaku. Lagi pula, putrimu sendiri pun tidak mau jadi muridku. Jadi, lupakan saja soal jadi murid itu. Karena putri saya memang tidak berjodoh dengan putra suci. Yunshan bersedia memberikan sebagian jatah ramuan suci kura-kura ular. Saya hanya mohon belas kasih putra suci. Bantu putri saya agar bisa menjadi murid di tanah suci Taichu. Ayah, ramuan suci itu milik kita. Kenapa harus memberikannya pada Qin Yang? Diam. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Ramuan suci itu sejak awal memang ditemukan oleh putra suci. Hanya saja, keluarga kita punya teknik rahasia khusus, yang bisa membantu putra suci untuk mengembangbiakan ramuan tersebut. Putra suci itu orang yang sangat baik hati. Dia bersedia membagi kesempatan ini kepada keluarga baik kita. Kalau bukan karena putra suci, keluarga baik kita bahkan tak akan punya kualifikasi untuk sekadar melihat ramuan suci itu. Jadi ternyata, ramuan suci itu milik Qin Yang. Ye Qingsui benar-benar membohongiku habis-habisan. Di kehidupan sebelumnya, dia terus-terusan bilang, katanya Qin yang merampas ramuan suci keluarga kami. Lalu karena itulah dia memusnahkan keluarga kami. Sekarang kalau dipikir-pikir, semuanya itu bohong dari awal. Sayangnya, dia sudah mati. Karena aku tidak bisa menjadi murid Qin Yang, maka aku akan menjadi murid Guru Ziun. Tuan Suci, aku ingin menjadi murid Guru Ziun. Mohon bantuan Tuan Suci untuk merekomendasikan. Dasar serigala bermata putih, ternyata dia masih belum bisa melupakan Bai Yun. Bagus juga begitu. Dengan menahannya di tanah suci ini, aku bisa perlahan-lahan merampas keberuntungannya. Baiklah. Tuan Suci. Untuk urusan apa? Anda memanggil kami kemari. Ayahnya sudah menyerahkan sebagian jatah obat suci. Dia ingin meminta status murid tanah suci untuknya. Dia juga berniat berguru pada Ziun. Jadi aku sengaja membawanya ke sini. Bai Yun, bagaimana menurutmu? Bakat Baili ini biasa saja. Menerimanya sebagai murid tidak ada gunanya bagiku. Tapi jika aku bisa mendapatkan obat suci kura-kura ular karenanya, bukan tidak mungkin aku menerimanya. Jika dengan menerimanya, bisa mendapatkan obat suci kura-kura ular, maka aku bersedia menerimanya. Tidak bisa. Obat suci itu sangat penting. Masalah ini hanya bisa diputuskan oleh kepala tanah suci. Hanya menerima seorang murid tapi meminta satu batang obat suci? Bai Yun, permintaanmu ini keterlaluan sekali. Kalau begitu, lupakan saja. Bakatnya biasa saja. Tidak pantas masuk ke perguruanku. Kenapa bisa begitu, Ziun? Bukankah di kehidupan sebelumnya kau bilang bakatku luar biasa, dan memiliki potensi menjadi kaisar agung? Kenapa di kehidupan kali ini, dia justru tidak mau menerimaku? Mungkinkah sebenarnya dialah orang yang munafik? Ya sudah kalau begitu, atur saja sesuka kalian. Jika tidak ada urusan lain, Ziun mohon diri. Berikan saja dia status murid dalam. Selamat,
Tuan rumah berhasil merampas 20% keberuntungan Bai Yun, mendapatkan kultivasi 100 tahun. Selamat, tuan rumah berhasil merampas 30% keberuntungan Zili, mendapatkan kitab suci metode kemenangan pertempuran. Metode kemenangan pertempuran bisa meniru segala jenis kekuatan gaib dan teknik rahasia di dunia. Jika tuan rumah menggunakan metode kemenangan pertempuran untuk menciptakan kekuatan gaib, kekuatannya akan melampaui teknik aslinya. Metode kemenangan pertempuran ini memang benar-benar luar biasa. Ditambah lagi ada kultivasi 100 tahun. Aku bisa memanfaatkannya untuk langsung menembus ke alam daneng. Akhirnya sampai juga di alam daneng. Langkah selanjutnya adalah alam Shengxian. Alam suci yang sesungguhnya. Gurumu sudah kembali. Guru. Duduklah. Kau mengirim pesan mendesak memintaku kembali. Ada urusan apa? Di kehidupan sebelumnya, guru tewas tepat di periode waktu ini. Beliau dijebak oleh pengkhianat tanah suci, yaitu tetua kedua, yang mengakibatkan beliau dikepung dan dibunuh oleh sekte iblis. Sejak saat itu, tanah suci Taichu berada dalam situasi sulit, dan perlahan-lahan mengalami kemunduran. Guru, di dalam tanah suci, ada mata-mata dari sekte iblis langit. Dan di dalam perguruan juga ada pengkhianat. Kau bilang di dalam tanah suci ada mata-mata sekte iblis langit? Dan ada pengkhianat di dalam perguruan? Siapa pengkhianatnya? Siapa mata-matanya? Tetua kedua adalah pengkhianatnya. Aku memang sudah merasa Bai Yun itu mencurigakan sejak dulu. Sebagai gurunya, tetua kedua ternyata memang bermasalah. Karena sudah tahu identitas mereka. Kenapa kita tidak bunuh saja dia sekarang? Jian Sui, jangan terburu-buru. Muridku, apa kau punya bukti? Bai Yun punya bukti. Tapi, tetua kedua, tidak punya. Tanpa bukti, kita tidak bisa gegabah melawannya. Belum ada bukti sekarang. Bukan berarti dia tidak akan ketahuan nantinya. Sejauh yang aku tahu, sekte iblis surgawi berencana menyerang guru. Saat guru sedang memperkuat segel formasi untuk menahan Raja Iblis, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk balik menyerang mereka. Dan saat itu terjadi, tetua kedua pasti akan ketahuan. Rencana yang bagus. Tapi, sekte iblis punya banyak ahli kuat. Ditambah lagi mereka memegang senjata kaisar. Tidak mudah untuk melenyapkan mereka. Kita bisa minta bantuan Tanah Suci Inyang dan keluarga Ye dari klan umur panjang. Tanah Suci Inyang sudah bersahabat dengan kita selama turun-temurun. Mereka pasti tidak akan menolak. Soal keluarga Ye, mereka selalu menganggap membasmi iblis sebagai tanggung jawab mereka. Tentu saja mereka tidak akan menolak. Sepertinya, kau sudah mengatur semuanya untukku. Baiklah, kalau begitu kita jalankan rencanamu. Aku yang akan menghubungi mereka. Untuk bersama-sama melenyapkan kelompok iblis itu. Murid menunggu kabar baik dari guru. Di kehidupan ini, aku sudah mencegah kematian guru. Konspirasi sekte iblis sudah hancur. Dan Tanah Suci Taichu tidak akan berakhir dalam kehancuran. Masalah terbesar sudah terselesaikan. Sekarang, aku hanya perlu mencari keberuntungan dari Bai Li dan Bai Yun. Terutama Bai Yun. Dia punya keberuntungan yang cukup banyak. Dan imbalan yang didapat pasti jauh lebih besar. Guru, kultivasi King Cheng saat ini sudah ada kemajuan.
Hanya saja masih kekurangan teknik yang cocok. King Cheng berharap guru bisa membantuku memilihnya. Hanya saja, masih ada beberapa teknik kultivasi yang cocok yang belum kupunya. King Cheng berharap guru bisa membantuku memilihnya. Baiklah. Biar guru temani kamu ke pavilion kesaktian. Di dalam sana, kamu bebas pilih teknik bela diri apapun. Terima kasih, guru. Berhenti. Tempat ini bukan untuk orang seperti kamu. Dasar sekelompok orang bermata sipit yang merendahkan orang lain. Di kehidupan sebelumnya saat aku kesini, mereka semua menyambutku dengan senyuman. Kenapa di kehidupan ini mereka malah melarangku masuk? Atas dasar apa aku tidak boleh masuk? Ini adalah pavilion kesaktian. Hanya murid inti ke atas yang diizinkan masuk. Kamu, sebagai murid dalam, tidak punya kualifikasi. Yang mulia Putra Suci. Yang mulia King Cheng. Qin Yang, aku beri kamu satu kesempatan sekarang. Bawa aku masuk sekarang juga. Maka aku akan memaafkanmu karena tidak mau menerimaku sebagai murid. Apa otakku bermasalah di kehidupan sebelumnya? Kenapa aku malah menerima sekelompok pengkhianat dan orang bodoh seperti mereka? Si Bailey ini seharusnya juga reinkarnasi. Kenapa dia bisa sebodoh itu? Jangan-jangan dia masih mengira aku ini si budak cinta yang dulu? Kamu itu siapa? Beraninya memerintah guruku? Ah, ini? Kamu berani memukulku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah yang mulia Qilin, Bailey. Si bodoh ini benar-benar reinkarnasi. Tapi otaknya sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Hahaha, seorang murid dalam tingkat bawaan. Berani mengaku sebagai yang mulia? Kalau begitu, aku ini seorang kaisar agung. Semua orang juga bisa bermimpi. Pantas saja dia berani semena-mena terhadap yang mulia Putra Suci. Ternyata dia benar-benar tidak punya otak. Sekarang aku paham. Dari mana datangnya orang gila ini? Pergi sana. Cepat pergi. Sialan. Kalau saja aku tidak baru saja terlahir kembali. Dan kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Kalian semua semut-semut ini pasti sudah mati. Semua ini salah Qin Yang. Kalau saja dia mau menerimaku. Mana mungkin aku sampai diremehkan oleh sekelompok pecundang ini? Orang ini mendendam lagi padaku. Aku benar-benar tidak habis pikir. Sebenarnya isi otaknya itu terbuat dari apa sih? Sampai sekarang pun, dia masih belum sadar. Tanpa bantuanku dulu, mereka itu bukan siapa-siapa. Kakak seperguruan, meskipun kau adalah putra suci, dan punya status yang tinggi. Kita kan sama-sama murid perguruan suci. Kenapa kau harus bertindak sewenang-wenang? Bai Yun, apa kau sudah gila? Coba kau tanya orang-orang di sini. Kapan aku pernah bertindak sewenang-wenang? Aku tahu, kau selalu mengincar posisi putra suci yang kumiliki. Tapi kau seharusnya tidak menggunakan cara yang sebodoh ini untuk mencoreng namaku. Kalau sampai orang luar melihatnya, mereka akan mengira murid perguruan suci Taichu. Semuanya adalah orang-orang payah sepertimu. Putra suci tidak melakukan apa-apa dari tadi. Kakak Bai Yun langsung menuduh tanpa bukti. Itu memang tidak benar. Jelas-jelas murid dalam itu sendiri yang cari gara-gara. Kenapa kakak Bai Yun harus terus menyudutkan putra suci? Untung saja putra suci orang yang waras. Kalau seandainya Bai Yun yang jadi putra suci, perguruan kita pasti bakal ditertawakan seluruh dunia. Muridnya Qin Yang, kenapa dia memukulmu? Apa Qin Yang menindasmu? Memang Qin Yang menekanku. Aku memberinya kesempatan, agar dia membawaku masuk ke pavilion kesaktian. Tapi muridnya malah datang memukulku. Si orang tidak berguna ini. Bakatnya pun biasa saja. Jauh sekali di bawah aku. Kenapa dia bisa masuk, sedangkan aku tidak? Ternyata lagi-lagi orang bodoh yang sama seperti Ye Kingsui. Kenapa orang-orang yang dipancing oleh Qin Yang semuanya orang tolol seperti ini? Kakak Bai Yun, bisakah kau menjadikan aku muridmu? Bakatku jauh lebih hebat darinya. Asalkan kau mau menerimaku sebagai murid, kelak aku pasti bisa menjadi kaisar agung. Saat itu tiba, kau akan menjadi guru dari seorang kaisar agung. Orang ini benar-benar tidak waras. Hanya seorang dengan roh spiritual biasa, berani-beraninya berhayal jadi kaisar agung. Roh spiritual bisa mencapai tingkat raja saja. Itu sudah seperti keberuntungan besar dari leluhur. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai jenius tiada tara. Bai Yun, aku lihat bakat orang ini tidak buruk. Lebih baik kau terima saja. Lagi pula, bukannya kau juga cukup tertarik padanya? Terima saja. Jangan sampai kau menyesal nanti setelah melewatkannya. Benar sekali. Kakak Bai Yun. Dia ini calon kaisar agung masa depan. Tahu. Aku, Bai Yun, hanya menerima murid dengan bakat kelas atas.
Roh spiritual rendahan seperti itu pantas jadi muridku? Tidak. Jelas-jelas akulah calon kaisar agung wanita masa depan. Di kehidupan sebelumnya, bukan begini yang kau katakan. Berhasil menjarah 40% keberuntungan Bai Yun. Mendapatkan obat suci naga dan phoenix. Berhasil menjarah 60% keberuntungan Bai Li. Mendapatkan 100 tahun kultivasi. Bai Yun memang hebat. Baru 40% keberuntungan saja sudah dapat obat suci. Kalau terus begini, obat abadi pun bukan sekadar mimpi. Qinyang, aku menyesal. Asalkan kau mau menerimaku. Aku bersedia melakukan apa saja. Menyesal? Sekarang sudah terlambat. Sayang sekali Bai Yun tidak menerima Bai Li. Kalau tidak, aku bisa membiarkan King Cheng bertarung dengannya. Supaya bisa menjarah lebih banyak keberuntungan lagi. Jauhi guruku. Jangan kotori pakaian guruku dengan tanganmu. Shizun, aku menyesal. Seharusnya aku tidak termakan hasutan Ye Kingsui. Bisakah kau menoleh padaku sekali saja? Bisa membuat penguasa suci Taichu menuangkan teh sendiri untuk kalian. Hal seperti ini benar-benar jarang terjadi. Ya, kita kan sudah saling kenal lama. Jadi, aku tidak perlu berbasa-basi lagi. Kali ini, aku ingin mengepung dan melenyapkan para ahli dari ras iblis surgawi dan sekte iblis surgawi. Apakah kalian berdua bersedia turun tangan? Dulu, saat ras iblis surgawi menginvasi dunia 9 langit, Kaisar Iblis sejati membantai semua makhluk hidup. Dunia 9 langit benar-benar porak-poranda. Beruntung Kaisar Agung Xiang mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyegel Kaisar Iblis sejati. Barulah dunia 9 langit bisa selamat dari malapetaka itu. Sejak aku masih kecil, aku sudah bertekad untuk menjadi seperti Kaisar Agung Xiang, membasmi ras iblis surgawi sampai ke akarnya. Sekarang karena Anda, penguasa suci, sudah memintanya, aku tentu bersedia mengikutimu. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang akan kita bunuh kali ini, membasmi iblis dan melenyapkan kejahatan. Kami berdua tentu bersedia melakukannya. Tapi jika hanya iblis biasa, rasanya tidak sebanding dengan penguasa suci Taichu, yang sampai harus mengundang kami secara pribadi kemari. Karena aku yang mengundang kalian kemari sendiri. Tentu saja targetnya bukan iblis rendahan. Kalau tidak ada halangan, akan ada beberapa ahli tingkat 7 kaisar semu dari ras iblis surgawi yang akan muncul. Termasuk kepala sekte iblis surgawi dan para pengikutnya. Jika semuanya lancar, kali ini cukup untuk menghancurkan fondasi mereka. Kapan kita akan beraksi? Aku sudah tidak sabar lagi. Kami pasti akan membantu dengan sepenuh tenaga. Masalah ini sangatlah serius. Kalian berdua harus ingat, jangan beritahu siapapun. Tunggu saja kabarku. Oh ya, jangan lupa bawa senjata kaisar kalian. Shizun, dulu aku benar-benar terhasut oleh orang jahat, hingga melakukan kesalahan itu. Kumohon, maafkan aku. Shizun, aku salah. Aku benar-benar sadar kalau aku salah. Orang ini benar-benar sudah gila. Kasihan sekali yang mulia sang pangeran. Bisa-bisanya dia diganggu oleh orang gila seperti ini. Tadi dia terus-terusan mengoceh kalau dirinya adalah seorang yang mulia. Sekarang malah datang mau minta jadi murid. Sepertinya mentalnya benar-benar sudah terganggu. Keberuntungan yang ada pada diri Baili juga sudah tidak tersisa banyak. Kalau kita bunuh dia kali ini, kemungkinan besar kita bisa merampas semua sisa keberuntungannya. Kita juga bisa sekalian menjebak Zion, lalu menguras sisa keberuntungan dari si Zion itu. Aku salah. Aku benar-benar salah besar. Di kehidupan sebelumnya, Shizun jelas-jelas sudah berusaha sekuat tenaga membantuku. Dialah yang selangkah demi selangkah menuntunku, sampai aku bisa mencapai alam suci. Tapi aku malah merasa, kalau semua itu adalah hasil usahaku sendiri. Bahkan aku tidak sadar kalau Zion punya niat busuk. Dari awal sampai akhir, dia hanya ingin memanfaatkanku. Di kehidupan ini, padahal aku punya kesempatan untuk mengulang semuanya. Tapi malah aku hancurkan sendiri. Ini, segel darah iblis langit. Shizun tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Ini pasti ulah Zion yang mencelakaiku. Sang putri takdir, Baili, telah gugur. Menjarah seluruh keberuntungan. Selamat, tuan rumah. Anda mendapatkan kitab kaisar dan kultivasi 1000 tahun. Ternyata isinya kitab kaisar dan kultivasi 1000 tahun. Dengan hadiah ini, aku bisa segera menembus ke alam suci. Alam Sage tingkat 8. Hadiah dari si Baili ini, walaupun sedikit lebih rendah dari milik Ye Kingsui, tapi lumayan juga untuk digunakan. Kalau dilihat sekarang, dua orang tidak tahu diuntung itu semuanya adalah manusia takdir. Dengan begini,
Kemungkinan besar 7 orang sisanya juga sama. Aku hanya perlu menghabisi mereka satu persatu. Lagi pula, sekarang Bailey sudah mati. Ziun pasti akan ikut terseret. Kebetulan aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk merampas lagi keberuntungan darinya. Ziun diduga terlibat dalam pembunuhan murid dalam, Bailey. Cepat pergi ke Aula Taichu untuk menjalani pengadilan. Siapa yang memfitnahku? Tetua, tersangka Bai Yun sudah berhasil dibawa ke sini. Si pendosa, Bai Yun. Apakah kamu sadar akan dosamu? Dosa apa yang telah aku perbuat? Masih berani mengelak? Tulisan ini adalah pesan yang ditulis Zili sebelum dia mengembuskan napas terakhir. Lagi pula, di dalam tubuhnya terdapat segel darah iblis surgawi. Aku curiga kamu adalah pengikut aliran sesat. Tetua kelima, ucapanmu itu sudah keterlaluan. Mana mungkin Bai Yun menjadi pengikut aliran sesat? Terlebih lagi, segel darah iblis surgawi hanya bisa dipelajari oleh petinggi sekte iblis surgawi. Dan harus memiliki garis keturunan dari klan iblis surgawi. Hahaha, sang putra suci. Aku memang tidak akur denganmu. Tapi kenapa kamu harus menggunakan cara picik seperti ini? Untuk menuduhku? Lagi pula, siapa yang tidak tahu? Kalau Zili sudah lama punya masalah denganmu? Menurutku, justru kamu yang lebih terlihat seperti pengikut aliran sesat itu. Justru kamu yang lebih terlihat seperti pengikut aliran sesat. Bai Yun, apa otakmu sudah tidak beres? Apa otakmu sudah tidak beres? Hah? Aku ini putra suci Taichu. Aku telah diuji secara langsung oleh senjata kaisar, pedang Taichu. Apa maksudmu aku bisa membohongi pedang Taichu? Bagaimana kalau begini saja? Mari kita keluarkan senjata kaisar untuk menguji kita berdua. Kita lihat siapa sebenarnya yang memiliki jejak kultivasi segel darah iblis surgawi. Dengan begitu, kamu juga bisa membersihkan namamu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku harus mau diuji? Bai Yun, kamu merasa bersalah, ya? Yang mulia putra suci. Kalau Anda ingin mencelakaiku, kenapa harus menggunakan cara yang sekasar ini? Jika aku benar-benar ingin membunuh Zili secara diam-diam, mana mungkin aku akan memberinya kesempatan untuk meninggalkan bukti? Tidak banyak orang yang menguasai segel darah iblis surgawi. Sebenarnya siapa yang ingin menjebakku? Yang mulia putra suci. Hal ini memang terasa ganjil. Sebaiknya kita tunggu kedatangan sang penguasa. Kita bicarakan lagi nanti setelah beliau tiba. Mau bicarakan apa lagi? Cukup keluarkan pedang Taichu untuk melakukan pemeriksaan. Semuanya pasti akan jadi jelas. Tetua kelima. Aku bersedia diperiksa. Tapi aku tidak terima difitnah tanpa alasan yang jelas. Kalau hasil pemeriksaan pedang Taichu membuktikan aku bukan dari kaum iblis surgawi, bagaimana kalau sang putra suci turun dari tahtanya dan menyerahkan posisinya? Tidak bisa. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan sang putra suci. Aku setuju. Silakan keluarkan pedang Taichu untuk pemeriksaan. Kalau memang kau difitnah, aku, Qin Yang, akan mundur dan menyerahkan posisiku. Dan mulai hari ini, aku bukan lagi putra suci Taichu. Sialan. Kenapa Qin yang berani menyetujuinya? Apa jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu? Ah. Aku tidak setuju dengan hal ini. Guru, akhirnya kau datang juga. Jangan takut. Selama aku ada di sini, tidak ada yang berani macam-macam padamu. Memangnya kenapa kalau kau itu putra suci? Tanah suci ini bukanlah milikmu sendiri, Qin Yang. Kematian Bai Li. Sudah jelas ada orang yang menjebak Bai Yun. Kau sebagai tetua tanah suci, bukannya menyelidiki kebenarannya dulu, malah ingin menghukum muridku dengan keras. Katakan padaku, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Tetua kedua. Sikapmu ini sungguh tidak masuk akal. Tidak ada yang menjebak Bai Yun. Bai Yun sendiri yang merasa dijebak olehku, sang putra suci. Bahkan dia memfitnah balik dengan menuduhku sebagai pengikut jalan iblis. Karena itulah aku bersikeras untuk mengeluarkan pedang Taichu untuk pemeriksaan. Apa yang dikatakan putra suci itu benar. Kalau dia memang bersih dan tidak bersalah, kenapa harus takut dengan pemeriksaan pedang Taichu? Tidak bisa, tanpa perintah dari sang penguasa. Tak ada yang boleh menyentuh muridku. Tetua kedua. Semua ini sudah di luar kendalimu. Tetua kedua. Pedang Taichu sudah tiba. Kenapa kau belum juga berlutut dan memberi hormat?
Qin Yang, besar sekali nyalimu. Pedang Taichu adalah senjata suci pelindung sekte kita. Bagaimana mungkin kau bisa membangkitkannya sesuka hatimu? Berdasarkan aturan sekte, menggunakan pedang Taichu memerlukan perintah langsung dari sang pemimpin sekte. Dan harus disetujui bersama oleh Dewan Tetua. Sekarang, pemimpin sekte sedang tidak ada. Dan Dewan Tetua pun tidak memberikan izin. Menggunakan senjata suci secara sepihak adalah pelanggaran berat di sekte ini. Mulai detik ini, aku, atas nama Dewan Tetua, mencopot statusmu sebagai putra mahkota sekte untuk sementara. Kita tunggu keputusan lebih lanjut setelah sang pemimpin sekte kembali. Yang mulia putra mahkota. Aku tahu keberadaanku membuatmu merasa terancam. Tapi ini adalah sekte suci Taichu. Sebagai putra mahkota, kau tidak bisa membiarkan dendam pribadi membuatmu sembarangan memakai senjata suci untuk menindas murid biasa, bukan? Apa yang dikatakan tetua kedua memang tidak salah. Sebagai putra mahkota, aku memang membawa keluar pedang Taichu secara pribadi. Dan menurut prosedur normal, ini memang melanggar aturan sekte. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Qin Yang, kau bukan lagi putra mahkota Taichu. Tapi, karena tetua kedua begitu hafal dengan aturan sekte, apakah kau masih ingat aturan yang lainnya? Jika putra mahkota terancam oleh iblis, ia berhak langsung mengerahkan senjata suci untuk membasmi iblis tersebut, tanpa perlu persetujuan pemimpin sekte, dan tanpa perlu melapor ke Dewan Tetua. HMPH, iblis? Iblis apa? Ini adalah aula Taichu. Dari mana datangnya iblis? Qin Yang, apa yang kau lakukan? Tetua kedua, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Murid kesayanganmu ini sebenarnya manusia atau iblis? Tubuhnya diselimuti sisik hitam. Wajahnya biru dengan taring yang tajam. Ada 15 mata iblis di wajahnya. Ini bukan ras manusia. Ini ras iblis manusia. Bai Ye, Tuan Muda Sekte Iblis Langit. Penatua kedua. Sekarang giliranmu untuk memberi penjelasan kepada Tanah Suci. Kenapa murid yang kau terima sendiri sebagai muridmu bisa menjadi Tuan Muda Sekte Iblis Langit? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Murid ini sudah aku periksa sendiri. Dia memiliki garis keturunan Raja Manusia kuno. Tubuh Raja Manusia alami. Bagaimana mungkin dia adalah keturunan campuran manusia dan iblis? Guruku yang baik. Aku memang memiliki garis keturunan Raja Manusia. Tapi aku juga memiliki garis keturunan iblis langit. Tak menyangka, kan? Qin Yang, aku selalu mengira kau hanyalah sampah yang beruntung. Tak kusangka. Aku justru jatuh di tanganmu. Aku tidak mengerti. Penyamaranku jelas sudah sangat sempurna. Bagaimana bisa kau menemukannya? Bukan karena penyamaranmu kurang bagus. Tapi karena kau terlalu sombong. Kau berada di Tanah Suci Taichu, tapi berani menggunakan teknik iblis. Kau pikir dengan membunuh Bai Li, dan sengaja meninggalkan jejak, kau bisa melempar fitnah kepadaku? Bahkan ingin membuat semua orang curiga, bahwa akulah iblis yang bersembunyi di Tanah Suci ini. Tapi kau lupa, Suci Putra Taichu harus melewati deteksi senjata kaisar. Jika aku benar-benar iblis, mana mungkin aku bisa berdiri di sini sekarang? Bukan aku yang membunuh Bai Li. Bukan kau yang membunuh? Maksudmu, masih ada iblis lain di dalam Tanah Suci ini? Sialan. Sebenarnya siapa orang bodoh yang membunuh Bai Li? Sampai-sampai rencanaku hancur berantakan begini. Tidak perlu menebak, akulah yang membunuh Bai Li. Dia memang pantas mati. Sepertinya, di dalam Tanah Suci Taichu kita ini, ternyata ada cukup banyak iblis yang menyusup. Kalau begitu, hari ini sekalian saja kita bersihkan semuanya. Ada iblis yang menyusup ke Tanah Suci, dan membuat kekacauan di sekte. Mohon pedang kaisar untuk bertindak. Sapu bersih para iblis itu. Tetua kedua, kau melindungi iblis dan menjadikannya murid utama, hingga menyebabkan iblis itu menyusup ke Tanah Suci dan mencelakai rekan sesama murid. Sebagai putra suci, aku bertindak sesuai hukum Tanah Suci. Mulai detik ini, gelar tetuamu dicabut. Tunggu sampai sang penguasa suci kembali, baru akan diputuskan hukuman selanjutnya. Qin Yang, kau tidak punya hak untuk menghakimiku. Aku tidak punya hak, tapi pedang kaisar punya hak. Berlutut. Aku juga ditipu oleh Bai Yun. Dia menyembunyikan jati dirinya dengan sangat rapi. Aku benar-benar tidak tahu identitas aslinya. Soal kau tahu atau tidak, itu bukan kau yang menentukan. Setelah sang penguasa suci kembali, beliau sendiri yang akan memutuskannya. Tetua kelima, bawa tetua kedua ke penjara bawah tanah. Awasi dengan ketat. Baik, dimengerti. Putra suci. Kau akan menyesali ini. Bawa dia pergi. Putra suci. Identitas Bai Yun tidaklah biasa. Di belakangnya terlibat sekte iblis surgawi dan ras iblis surgawi. Orang ini mungkin masih ada gunanya. Bagaimana kalau kita simpan dulu? Tunggu sang penguasa suci kembali baru kita urus. Ada benarnya juga. Kalau begitu, musnahkan kultivasinya. Dan putuskan urat nadi di keempat anggota tubuhnya. Jebloskan ke penjara bawah tanah. Qin Yang, jangan senang dulu kamu.
Tunggu sampai Kaisar Iblis sejati bangkit. Kalian semua akan mati. Aku, Sang Putra Suci, akan menunggu. Kalau dia berani muncul, biar aku sendiri yang akan menebasnya. Bawa pergi. Selamat, host. Anda berhasil merampas 70% keberuntungan Bai Yun. Mendapatkan 1000 tahun basis kultivasi. Selamat, host. Anda mendapatkan harta karun surgawi tingkat keabadian. Jantung kehampaan. Jantung kehampaan tercipta dari pemadatan ruang-ruang yang terlipat tak terhingga. Bisa digunakan untuk menempa senjata abadi. Harta karun surgawi tingkat keabadian. Keberuntungan si Bai Yun ini ternyata benar-benar bernilai. Jika cermin langit disatukan dengan jantung kehampaan, bukankah dia bisa berevolusi menjadi senjata abadi yang sesungguhnya? Kamu melumpuhkan Bai Yun, lalu memenjarakan tetua kedua. Dengan tindakan yang begitu mencolok seperti ini, bukankah itu sama saja membangunkan harimau yang tidur? Sekarang identitas Bai Yun sudah terbongkar. Pihak klan Iblis Langit mungkin tidak akan berani bergerak lagi. Paman Guru tidak mengenal mereka. Klan Iblis Langit itu sombong dan angkuh. Mereka selalu meremehkan orang lain. Semakin dalam situasi seperti ini, mereka justru akan semakin nekat untuk bergerak. Kenapa? Bukankah seharusnya mereka lebih berhati-hati? Karena identitas mereka sudah ketahuan? Jika mereka berpikir bahwa semua mata-mata di dalam tanah suci sudah dibersihkan, tentu saja mereka akan berhati-hati. Tapi, bagaimana kalau mereka tahu? Kalau di dalam tanah suci masih ada mata-mata yang lebih dalam lagi? Masih ada mata-mata? Siapa? Jangan bilang itu tetua pertama. Paman Guru memang cerdas. Sekali tebak langsung kena. Tidak mungkin. Tetua pertama biasanya adalah orang yang paling membenci iblis. Dia bahkan pernah menghabisi banyak sekali kultivator iblis dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin dia mata-mata klan Iblis Langit? Bukannya tetua kedua biasanya paling patuh sama aturan tanah suci? Gak nyangka mereka bisa menyembunyikan ini sedalam itu. Tapi kenapa mereka harus lakuin ini? Semua orang di dunia ini kan ingin hidup abadi. Mereka juga nggak terkecuali. Gak nyangka, tetua agung yang biasanya kelihatan teguh pendirian, ternyata malah jadi anjing peliharaan kaum iblis. Kakak perguruan, apa kamu gak mau selidiki dulu? Bagaimana kalau tebakan siang itu salah? Gak perlu diselidiki lagi. Belum lama ini, tetua agung menghubungi aku secara langsung. Dia minta aku pergi bersamanya untuk memelihara segel Kaisar Iblis sejati. Berarti dia mau memancingmu keluar. Benar sekali. Guru. Semua pihak sudah dihubungi? Sudah, Guru. Tanah Suci Inyang, keluarga Ye, dan keluarga Gu, semuanya akan bergerak diam-diam. Sekarang tinggal tunggu kawanan iblis itu masuk ke perangkap. Kultivasi 1000 tahun dari tingkat 9 orang suci agung. Ternyata bisa membuatku langsung menembus puncak orang suci agung. Tinggal selangkah lagi menuju tingkat kuasi kaisar. Imbalan dari orang-orang takdir ini benar-benar luar biasa. Kalau bisa merampas semua keberuntungan mereka. Jangan bilang cuma jadi kaisar di jalur yang benar. Bahkan mencapai tingkat dewa sejati pun bukan hal yang mustahil. Sekarang karena Zili sudah mati, Ziun sudah cacat. Saatnya mencari satu persatu kacang lupa kulit sisanya. Guru, ada yang ingin murid sampaikan. Ada apa? King Cheng? Guru? Ada kabar dari keluarga Ye. Ada seorang wanita bernama Liu Ruyan. Tiba-tiba datang ke keluarga Ye. Dia secara khusus minta bertemu dengan Ye King Sui. Para tetua di sana bilang, wanita itu bicara dengan sangat tidak sopan tentang guru. Jadi mereka sengaja mengirim pesan agar murid segera melapor pada guru. Liu Ruyan, gak nyangka dia malah menampakkan diri sendiri. Sepertinya dia kemungkinan besar juga membawa ingatan kehidupan sebelumnya. Pas sekali, aku akan rampas dulu keberuntungannya. Lalu pakai dia untuk memancing sisa kacang lupa kulit lainnya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sekarang kamu adalah murid dari sang suci ini. Jika kamu nekat kembali ke kediaman keluarga Ye, sulit menjamin perjalananmu tidak akan diintai orang lain. Biar guru ikut bersamamu. Sekalian saja kita manfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah bisa menangkap beberapa antek iblis yang bersembunyi. Jika guru ikut, tentu itu yang terbaik. Kak Ruyan. Menurutmu kalau Kak King Sui juga terlahir kembali seperti kita, apa dia akan menolak King yang di depan umum? Mempermalukan iblis tua itu sampai habis harga dirinya? Mengingat sifat King Sui, dia pasti akan membuat iblis tua King itu malu setengah mati.
Mungkin saja sekarang dia sudah berhasil mencapai keinginannya dan diterima menjadi murid Paman Ziun. Sayangnya aku terlahir kembali terlalu terlambat. Seandainya saja lebih awal, aku pasti sudah bisa menghubungi Paman Ziun dan mengungkap sifat asli Qin Yang kepadanya. Sekarang pun belum terlambat. Asalkan kita menghubungi King Sui, semuanya masih bisa diperbaiki. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan kesalahan yang sama terulang lagi. Aku akan membuat Qin Yang mati tanpa menyisakan jejak. Sudah hidup kembali untuk kedua kalinya. Tapi kalian berdua si kacang lupa kulit ini masih saja bodoh. Kok bisa itu kamu, King Sui? Qin Yang, ternyata kamu juga terlahir kembali? Ci. Ye King Sui. Dia sudah dibunuh langsung dengan tangannya sendiri oleh gurunya yang terhormat itu, Ziun. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar buta. Sampai sudi menerima sekumpulan orang bodoh seperti kalian jadi muridku. Tapi tidak apa-apalah, untungnya Tuhan masih melihat dan membiarkanku ikut terlahir kembali. Kamu bohong, Qin Yang. Kamu mau menipu kami lagi, ya? Paman Ziun sangat baik kepada Kak King Sui. Trik murahanmu itu tidak akan mempan pada kami. Bodoh, buat apa aku menipu kalian? Hari ini aku datang, khusus untuk mengirim kalian menemui Ye King Sui. Biar kalian ada teman di perjalanan menuju alam baka nanti. Entah kalau langsung kubunuh mereka. Apakah aku bisa mendapatkan seluruh keberuntungan mereka? Peringatan, jika tuan rumah langsung melenyapkan sang putri takdir, Anda tidak akan bisa mendapatkan seluruh keberuntungannya. Jadi kalau langsung dibunuh, tidak akan dapat semua keberuntungannya ya. Sepertinya aku masih harus membiarkan mereka tetap hidup. Tubuh fisiknya boleh dihancurkan, tapi jiwanya harus tetap ada. Biar mereka melihat sendiri wajah asli si Bai Yun itu. Dan biarkan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Bai Yun mati. Hanya dengan cara itulah, ting. Tuan rumah, Anda telah merampas 40% keberuntungan Liu Ruyan. Mendapatkan satu tetes esensi darah naga sejati. Selamat, Tuan rumah. Anda telah merampas 40% keberuntungan Huang Ying. Mendapatkan emas ungu abadi. Qin Yang, kau iblis kejam. Kau tidak akan mati dengan tenang. Qin si iblis tua, meskipun hari ini kau membunuh kami. Pasti akan ada saudari lain yang membantu Paman Guru Bai Yun untuk membunuhmu. Begitu aja aslimu terbongkar. Kau sudah tamat. Bai Yun sendiri saja sekarang sedang dalam bahaya. Kalian masih mengharap dia bisa menyelamatkan kalian? Soal kalian sekumpulan kacang lupa kulitnya ini. Kalau bukan karena aku, kalian bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk menapakkan kaki di jalan kultivasi. Sekalipun sudah terlahir kembali. Memangnya kalian bisa buat apa? Jangan sombong dulu kau. Yuan Yao adalah putri kandung penguasa suci Yaoqi. Dia sekarang sudah kembali ke Yaoqi untuk mengakui leluhurnya. Dengan adanya dia, kau pasti akan mati. Yuan Yao ya? Kata-katanya memang masih ada pengaruhnya. Harus kuakui, Liu Ruyan, kau benar-benar bodoh sekali. Berita seperti itu berani kau ucapkan langsung di depanku? Tidak, aku tidak bilang apa-apa. Baru sadar sekarang? Sudah terlambat, Liu Ruyan. Apa kau sudah gila? Hal seperti itu pun berani kau katakan? Tenang saja. Sebentar lagi kalian bisa segera bertemu dengannya. Shizun sudah membereskannya. Dua orang itu memang ada hubungannya dengan kaum iblis. Tapi, aku juga berhasil mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini untuk membereskan semuanya sekaligus. Sisa 5 orang pengkhianat itu. Identitas Yuan Yao itu istimewa. Untuk sementara, tidak baik jika langsung melawannya secara keras. Tapi, 4 orang sisanya bisa kita habisi sekaligus. Fang Yi juga tidak ada di tempat ini. 3 orang lainnya pun sama sekali tidak ada jejaknya. Sebenarnya kemana mereka pergi setelah terlahir kembali? Qin Yang, seumur hidup pun kau tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Saat mereka muncul nanti, itu akan jadi ajalmu. Sepertinya kau tahu kemana mereka pergi, tidak masalah. Setelah melakukan teknik pencarian jiwa, aku pun akan tahu. Beraninya kau. Ternyata begitu. Pantas saja aku tidak bisa menemukan mereka. Ternyata semuanya dibawa pergi oleh Yuan Yao. Sekarang, mereka semua ada di tanah suci Yaoqi. Memangnya kalau kau tahu mau apa? Qin Yang, Yuan Yao adalah putri kandung penguasa tanah suci Yaoqi. Dengan perlindungan tanah suci Yaoqi, kau tidak akan bisa menyentuh mereka. Asalkan Yuan Yao membongkar kedok aslimu kepada penguasa tanah suci. Meskipun kau adalah putra suci Taichu, kau tetap akan mati tanpa sisa. Kedok asliku? Kadang aku benar-benar tidak habis pikir. Sebenarnya otak kalian itu terbuat dari apa sih? Aku adalah putra suci Taichu. Untuk apa aku harus bersekutu dengan kaum iblis? Apa untungnya bagiku bersekutu dengan kaum iblis? Kau masih saja mengelak. Paman bela diri Bai Yun sudah mengatakannya sendiri. Penguasa suci tewas karena perbuatanmu. Dasar bodoh, penguasa suci itu adalah guruku. Untuk apa aku harus membunuhnya? Kalau saja kau tidak masih berguna.
Aku benar-benar ingin melenyapkan jiwamu sekarang juga. Sudahlah. Biar kutunjukkan paman bela diri Bai Yun yang selalu kalian rindukan itu. Qinyang, untuk apa kau datang lagi? Lihat baik-baik. Inilah paman bela diri Bai Yun yang sangat kalian agungkan itu. Mustahil, ini bukan paman guru Bai Yun. Ah, Qinyang. Jangan harap bisa menipu kami. Ini sudah jelas Bai Ye, tuan muda sekte iblis surgawi. Benar sekali. Bagaimana mungkin dia paman guru Bai Yun? Jelas-jelas dia. HMPH. Baru sadar sekarang? Kalau aku memang tuan muda sekte iblis surgawi, lalu siapa orang yang dikurung di sini? Bai Yun. Aku sebenarnya dari tadi masih bingung. Kamu, seorang tuan muda sekte iblis surgawi yang terhormat. Kenapa harus ambil risiko menyusup ke tanah suci Taichu? Sepertinya tidak ada untungnya sama sekali bagimu. Malah kamu bisa celaka kapan saja. Qinyang, kalau bukan karena si bodoh Ye Qingsui yang otaknya tidak waras itu, yang tiba-tiba menolakmu di depan umum, dan memberimu kesempatan untuk memaksaku turun tangan melindunginya. Mana mungkin rencanaku bakal terbongkar? Katakan padaku, waktu aku menyembuhkan luka Ye Qingsui dulu. Apa kamu ada di sana? Tebakanmu tepat sekali. Benar dugaanku, ternyata memang waktu itu. Seandainya aku tahu dari awal, aku seharusnya langsung membunuh Ye Qingsui saat itu juga. Biar semuanya beres. Aku seharusnya tidak mendengarkannya. Untuk menjebakmu di kediaman keluarga Bai. Qinyang, jangan senang dulu kamu. Kaisar Iblis sejati akan segera bangkit. Kalian tidak akan bisa menahannya. Selama ada aku, meskipun Kaisar Iblis sejati bangkit, dia hanya akan menjadi batu loncatanku saja. Jadi Bai Yun benar-benar tuan muda iblis itu. Berarti di kehidupan sebelumnya, kita tertipu seumur hidup olehnya? Itu artinya, selama ini kita dipermainkan oleh Bai Yun? Kita sudah salah paham. Guru. Guru, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Selamat kepada tuan rumah telah merampas 10% keberuntungan Liu Ruyan. Mendapatkan obat dewa keabadian naga dan Phoenix. Selamat, tuan. Berhasil merampas 10/10 keberuntungan Huang Ying. Mendapatkan 1000 tahun basis kultivasi. Lagi-lagi 10/10 keberuntungan. Sepertinya membiarkan mereka melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Jauh lebih berguna daripada langsung membunuh mereka. Guru, mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Guru, aku bersedia menebus dosa-dosaku. Sekarang baru tahu cara menyesal? Sudah terlambat. Beberapa hari lagi, akan tiba waktunya guru memperkuat segel Kaisar Iblis sejati. Kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan seluruh klan Iblis Langit dalam sekali jalan. Setelah menyelesaikan klan Iblis Langit, saatnya pergi ke Tanah Suci Aochi, untuk membereskan sisa-sisa kacung tak tahu diri itu sampai bersih. Huang Ying kehilangan 1000 tahun basis kultivasi. Pas sekali untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menerobos ke alam kuasi Kaisar. Selama aku bisa melangkah ke alam kuasi Kaisar, di 9 langit dunia ini, aku akhirnya benar-benar masuk dalam jajaran praktisi terkuat. Ditambah dengan jantung ketiadaan yang melebur ke dalam cermin segala langit. Dengan senjata dewa ini sebagai pelindung, sekalipun Kaisar Agung datang langsung, aku masih punya kekuatan untuk melawan. Pertama, aku harus menembus alam, lalu membiarkan cermin segala langit melebur dengan jantung ketiadaan. Selamat, Tuan, telah melangkah ke alam kuasi Kaisar tingkat 3. Pakai cara curang memang cepat sekali terobosannya. Dengan kecepatan ini, mencapai alam Kaisar juga tidak akan lama lagi. Cermin segala langit melebur dengan jantung ketiadaan. Entah apakah bisa bertransformasi menjadi senjata abadi. Ternyata tidak bisa naik level jadi senjata abadi. Tapi ini sudah menjadi yang terkuat di antara senjata Kaisar. Itu saja sudah cukup. Guru, semuanya sudah diatur. Sudah siap semua. Si orang tua bangka, tetua agung itu, juga sudah mulai mendesakku. Besok kita akan berangkat menuju lokasi penyegelan. Sepertinya mereka juga sudah panik. Bai Yun dan tetua kedua berturut-turut ketahuan. Klan Iblis Langit khawatir tetua agung juga akan tertimpa masalah. Jadi mereka tidak tahan dan ingin beraksi lebih awal. Kebetulan sekali, habiskan semuanya sekaligus. Guru,
Besok aku ikut pergi juga. Xiao Yang, kali ini yang datang setidaknya adalah iblis tingkat kuasi kaisar. Kultivasimu masih terlalu rendah. Kuasi kaisar tingkat 3. Tingkat kultivasimu hampir mengejarku. Xiao Yang, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Paman Guru, tidak usah tanya lagi. Apakah tingkat kultivasi ini sudah cukup? Karena sudah mencapai kuasi kaisar tingkat 3. Kalau begitu, pergilah bersama-sama. Guru tidak bertanya padaku, kenapa aku bisa begitu cepat mencapai tingkat kuasi kaisar? Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Selama kamu bukan bagian dari kaum iblis, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Apalagi kamu adalah muridku. Sebagai guru, aku tentu percaya padamu. Sudahlah, kalian berdua jangan terlalu emosional. Persiapkan diri kalian dengan baik. Besok kita akan membasmi iblis. Tempat segel kaisar iblis sejati. Sangat berbahaya. Kalian semua harus sangat berhati-hati dalam perjalanan ini. Terutama sang putra suci. Setelah sampai di tempat segel, jangan berkeliaran sembarangan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami mungkin tidak akan sempat melindungimu. Orang tua ini pintar sekali berpura-pura. Tenang saja, Tetua Agung. Putra suci ini tidak akan menyusahkan para tetua. Pemimpin sekte sudah menunggu di wilayah perbatasan. Sekarang kita berangkat ke tempat segel. Xiao Yang, lihat itu. Inilah kaisar iblis sejati. Dulu dia hampir menghancurkan dunia 9 langit. Membuat tak terhitung tempat suci dan keluarga besar hancur. Sekarang, dunia 9 langit sudah berubah menjadi tanah iblis. Sama-sama seorang kaisar agung. Kenapa umur kaisar agung di dunia 9 langit tidak lebih dari 100.000 tahun? Tapi dia sudah disegel selama ratusan ribu tahun. Dan masih belum mati. Karena dia bukanlah makhluk dari dunia 9 langit. Dia berasal dari dunia lain. Asal-usul nyawanya benar-benar tidak biasa. Itulah kenapa dia jadi ancaman paling besar buat dunia 9 langit. Tuan Suci, segelnya sudah mulai melemah. Kalau tidak segera diperkuat, kaisar iblis sejati cepat atau lambat pasti akan lepas dari segel itu. Bagaimana kalau kita mulai sekarang saja? Baiklah, menara ini adalah inti dari formasi penakluk iblis. Menara ini terhubung langsung dengan nadi bumi di dunia 9 langit. Selama kita terus menyalurkan kekuatan ke dalamnya, kaisar iblis sejati tidak akan pernah bisa lepas. Tuan Suci, kalau inti formasi ini dihancurkan, apa yang akan terjadi? Tetua Agung, apa maksudmu bicara begitu? Bukankah Tuan Suci sudah menebaknya? Inti formasinya sudah hancur. Kaisar iblis sejati akan segera menguasai dunia 9 langit. Tuan Suci, kamu tidak menyangkanya, kan? Aku juga seorang pengkhianat. Apa maksudmu dengan semua ini? Tetua Agung, apa kamu belum paham juga? Kami sudah tahu kalau kamu itu pengkhianat sejak lama. Tidak mungkin. Aku tidak pernah berhubungan dengan si bodoh Baiyun itu. Sebenarnya kapan kalian menyadarinya? Manis sekali. Ternyata kau memang hanya bisa merusak rencana tanpa bisa melakukan apa-apa. Putra suci Taichu, Qin Yang. Reputasimu benar-benar bukan isapan jempol belaka. Kalau tebakanku benar, semua rencana ini adalah perbuatanmu, kan? Tebakanmu salah. Semua ini adalah rencana dari guruku. Omong kosong. Bagaimana sifat Dongfang Mingyue? Mana mungkin aku tidak tahu? Kalau dia tahu Tetua Agung adalah pengkhianat, dia pasti sudah menghabisinya dengan satu tamparan sejak dulu. Mana mungkin dibiarkan hidup sampai hari ini? Kau sengaja membiarkan Tetua Agung tetap ada, hanya untuk memancing kami semua keluar. Kalau aku tidak salah menebak, kalian sudah memasang jaring laba-laba di mana-mana, hanya menunggu kami masuk ke dalam jebakan. Lumayan, kau cukup pintar juga. Untungnya Ziun tidak seperti dirimu. Memang benar, Baiyun sangat ahli dalam menghasut orang. Tapi untuk hal lainnya, kemampuannya memang masih kurang. Tapi dia tidak seburuk yang kau katakan. Masih belum mau keluar juga? Bau tubuh kalian itu. Bahkan dari balik kehampaan pun, aku sudah menciumnya. Semua orang bilang Tian Mo Zhenren itu sangat cerdas. Sesuatu yang tak bisa dilakukan orang biasa. Hari ini keberuntunganku sedang bagus. Bisa membunuh iblis.
bisa melenyapkan siluman. Ingin membunuh orang tua ini? Kalian masih belum cukup kuat. Kalian pikir kalian sudah bersiap? Memangnya aku tidak punya persiapan? Anak manis dari klan iblis langit, cepat keluar dari persembunyianmu. Tianmo Zhenren. Kalau cuma iblis tua ini saja, itu tidak akan cukup. Dia bahkan tidak cukup kuat untuk dibunuh oleh guruku seorang diri. Tianmo Zhenren. Apalagi jurus rahasia yang kau punya? Keluarkan saja semuanya. Hari ini, aku akan melenyapkan semuanya sekaligus. Karena aku ingin Kaisar Iblis sejati lepas dari segelnya. Mana mungkin aku hanya menyiapkan ini saja? Qin Yang, kau sudah menyiapkan hadiah besar untuk kami. Bagaimana dengan hadiah balasan dariku ini? Apa kau puas? 5 orang kuasi kaisar tingkat tinggi. Ini adalah jebakan maut yang belum pernah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir di dunia 9 langit. Masih belum cukup. Masih kurang sedikit lagi. Sepertinya klan iblis langit kalian tidak punya banyak petarung yang benar-benar hebat. Kalian hanyalah sekumpulan tikus yang suka bersembunyi. Kalau memang kalian punya kemampuan, mana mungkin kalian harus bersembunyi selama ratusan ribu tahun? Ini semua. Sepertinya inilah kekuatan terakhir yang bisa dikerahkan oleh kaum iblis surgawi saat ini. Hari ini, aku akan melenyapkan semuanya sampai bersih. 9 lapisan dunia. Akhirnya bisa tenang untuk selamanya. Keparat. Masih ingusan? Tapi sombong sekali bicaramu. Hari ini, biar aku sendiri yang menghabisi nyawamu. Mau membunuh muridku? Sudahkah kalian minta izin padaku? Dongfang Mingyue. Kalian semua sudah turun tangan rupanya. Sekarang, siapa lagi yang bisa melindunginya? Bocah kecil yang bahkan belum mencapai tingkat suci. Kalau aku mau membunuhnya, siapa yang bisa menghentikanku? HNG, hehe, Qin Yang. Kau memang pintar. Tapi seharusnya kau tidak datang ke sini sendiri. Kebetulan, setelah membunuhmu, aku bisa melampiaskan amarahku. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu itu? Membuatmu berpikir kalau aku, sang putra suci, akan diam saja saat disembelih? Kaisar Semu tingkat 3? Sejak kapan kau menembus ranah Kaisar Semu? Tetua Agung, kau benar-benar keras kepala. Aku tidak habis pikir, apa kurangnya tanah suci Taichu selama ini padamu? Sampai kau begitu rela menggadaikan nyawa demi membelot ke kaum iblis? Tanah suci memang tidak memperlakukanku dengan buruk. Tapi mereka tidak bisa memberiku tingkatan yang lebih tinggi. Mereka tidak bisa memberiku keabadian. Bodoh. Kalau kaum iblis memang punya kemampuan sehebat itu, kenapa kaum iblis surgawi harus bersembunyi seperti tikus selama ini? Apa yang kau tahu? Hah? Kaum iblis surgawi berasal dari dunia yang lebih tinggi. Di sana ada lebih banyak peluang, dan juga umur yang lebih panjang. Aku tahu kau memandang rendah diriku. Tapi kalau kau hidup sampai seusiaku, kau pun akan membuat pilihan yang sama. Energi kehidupanmu sudah mulai meredup, ya? Ajal sudah semakin dekat. Kematian mengintai setiap harinya. Perasaan cemas dan hidup yang tak tenang itu. Kamu tidak akan pernah mengerti. Sayang sekali. Aku tidak akan pernah bisa memahami jalan pikiranmu. Karena aku tidak punya beban pikiran seperti itu.
Dulu, orang tua ini mengira, Dongfang Mingyue adalah ancaman terbesar kita. Tapi sekarang kulihat, ternyata kau, Qin Yang, adalah orang yang benar-benar harus mati. Hari ini, berapapun harga yang harus dibayar, kau, Qin Yang, harus mati. Mampu membuat senjata kekaisaran peninggalan Kaisar Iblis sejati turun tangan sendiri. Qin Yang, kau seharusnya merasa bangga. Taichu, bangkitlah. Apa yang terjadi? Itu, dari arah Gunung Suci. Pedang Taichu. Tidak mungkin. Pedang Taichu seharusnya masih berada di tanah suci Taichu. Tianmo Zhenren. Kenapa kau bisa bicara sebodoh itu? Karena aku sudah memutuskan untuk menahan kalian. Tentu saja aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Senjata kekaisaran kaum kami sudah lama tidak keluar. Hari ini, tepat sekali untuk membersihkan debu di badan menara dengan darah iblis kalian. Pedang pemenggal iblis. Tebas semua iblis dan kejahatan di dunia. Tidak. Ternyata yang disebut Kaisar Iblis Semu itu hanya sebatas ini saja. Tianmo, kau si kecil yang malang. Bukankah tadi kau bilang hari ini akan membunuh Dongfang Mingyue dengan mudah? Sekarang, dua kaisar semu telah gugur. Kau tahu seberapa besar kesalahan yang telah kau perbuat? Diam kau. Jika bukan karena Qin yang merusak rencanaku. Mana mungkin aku bisa kalah sehancur ini? Tianmo Zhenren, cara-caramu memang hebat. Sayangnya, kau tetap tidak bisa menandingi muridku ini. Sang putra suci Taichu memang benar-benar punya reputasi yang luar biasa. Tak disangka bisa menangkap pengkhianat di tanah suci lebih awal. Bahkan membalikan keadaan menjadi jebakan maut. Tidak disangka, iblis tua yang selalu memanipulasi segalanya. Pada akhirnya malah tumbang di tangan seorang junior. Tidak perlu banyak bicara. Habisi. Tuan Iblis Langit, dasar budak, beraninya kamu melawan atasanmu.
Kaisar pasti akan kembali dan membunuhmu. Sudah mau mati masih saja menggonggong. Jangankan memikirkan balas dendam sekarang. Coba saja selamatkan nyawamu dulu. Iblis tua, mati di depan segel Kaisar Iblis sejati. Itu sudah cukup pantas untuk mengakhiri hidupmu. Dongfang Mingyue, kalau bukan karena Qin Yang, rencanaku tidak mungkin gagal. Lagi pula, aku juga tidak akan mati. Senjata kaisar dari klan Tengse, dan senjata kaisar milik Supreme Ilusi dari wilayah Dewa Kekacauan. Ternyata kalian sudah lama bersekongkol dengan kaum iblis. Penguasa suci Taichu, sebaiknya jangan terlalu kejam. Sekte iblis langit sudah kehilangan banyak hari ini. Kenapa kamu harus memusnahkan mereka sampai ke akar-akarnya? Penguasa suci Taichu. Kalau hari ini kamu membantai habis Tuan Iblis Langit dan yang lainnya, dunia 9 langit pasti akan kacau balau. Lebih baik kita sama-sama mundur satu langkah, agar situasi tidak lepas kendali. Kaum iblis langit telah mengacaukan dunia 9 langit. Tak terhitung makhluk hidup yang mati mengenaskan karenanya. Sekarang kalian justru ingin melindungi sekumpulan iblis ini. Benar-benar konyol. Jangankan kalian berdua. Bahkan jika orang yang mendukung kalian datang sendiri pun, hari ini mereka tetap harus mati. Pantas saja keberuntunganku sedang bagus hari ini. Ternyata siluman dan iblis datang menyerahkan diri bersama-sama. Hahaha, aku memang sudah lama kesal dengan klan Tengse. Kebetulan hari ini sekalian saja kubantai semuanya. Dongfang Mingyue, sekarang kami juga punya 3 senjata kaisar. Kekuatan kita seimbang. Memangnya bagaimana caramu membunuh kami? Apalagi senjata yang ada di tanganku ini. Senjata kaisar iblis sejati jauh lebih kuat daripada senjata kaisar yang kalian pakai itu. Keadaan berbalik. Sekarang giliran kalian yang bakal mampus. Saatnya kalian melangkah ke alam baka. Qin Yang, kau pikir 3 senjata kaisar itu cukup buat membunuh orang tua ini? Tapi kau tidak pernah terpikirkan. Bagaimana mungkin aku bisa menguasai 9 dunia langit selama bertahun-tahun ini? Kalau aku tidak punya kartu as? Tapi ya sudahlah. Hari ini, begitu aku menghabisi nyawamu, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi jalanku di 9 dunia langit. Dasar kakek tua bangka. Coba kau tebak. Apa menurutmu aku tidak memperhitungkan hal itu? Keadaan berbalik, lelucon macam apa itu? Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat baik-baik apa yang ada di atas kepala sang putra suci ini. Benda apa sebenarnya ini? Senjata kaisar? Sejak kapan kau punya satu lagi senjata kaisar di tanganmu? Senjata kaisar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bahkan dalam sejarah 9 dunia langit, tidak pernah ada catatan tentang benda ini. Sialan. Bagaimana sih kalian mengumpulkan informasi? Sejak kapan Tanah Suci Taichu punya senjata kaisar tambahan? Hahaha, sudah kubilang, putra suci Taichu itu cerdik sekali. Bagaimana mungkin dia tidak memperhitungkan langkah ini? Ternyata kartu as yang sesungguhnya ada di sini. Tuan Iblis Langit merasa sudah menghitung segalanya. Tapi ternyata dari awal sampai akhir, dia cuma terjebak dalam rencana putra suci Taichu. Sudah lama sekali aku tidak bertarung sepuas ini. Kerja bagus, muridku. Hei kakek tua, sekarang 4 senjata kaisar melawan 3 milikmu. Menurutmu, pihak mana yang bakal menang? Guru, sejak kapan perbandingannya 4 lawan 3? Kepala suku ular terbang. Jika kau masih keras kepala, dan terus melindungi kaum iblis, jangan salahkan kalau para ahli umat manusia sendiri yang akan datang menyerbu suku ular terbang. Dulu, umat manusia sudah membuat perjanjian dengan kalian, suku Kaisar Purba. Saat menghadapi kaum iblis, bunuh tanpa ampun. Siapapun yang melindungi kaum iblis, adalah musuh bebuyutan 9 alam langit. Sumpah ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kalau kau terus begini, bahkan klan Kaisar Purba pun takkan bisa melindungimu. Apa yang dikatakan putra suci Taichu sangat benar. Soal urusan hari ini, klan Tenshi kami tidak akan ikut campur lagi. Siapa bilang kau boleh pergi? Bunuh si Master Iblis Surgawi. Atau, aku akan membumi hanguskan klan Tenshi sampai tak tersisa. Putra suci Taichu, kau mengancamku? Tengshi, kau itu ketua klan kaisar yang terhormat. Masa takut sama bocah ingusan seperti dia? HMPH, kalau dia cuma bocah ingusan. Lalu kau yang sampai terdesak ke jalan buntu olehnya.
Kau ini apa? Putra suci Taichu. Bagaimana dengan Kaisar Semu Tianyuan ini? Hahaha, semuanya. Ini cuma salah paham, benar-benar salah paham. Orang tua ini cuma kebetulan lewat di sini. Aku akan pergi sekarang juga. Aku takkan ikut campur sedikit pun. Situasi sudah buntu begini. Apa aku harus ikut mati konyol bersamamu? Tianyuan, kenapa kau takut pada mereka? Aku tak pernah bilang kau boleh pergi. Qingyang, aku ini bawahan dari Yang Mulia Ilusi. Kalau kau membunuhku, tunggu sampai Yang Mulia bangkit kembali. Dia pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Sekumpulan pengecut yang cuma bisa hidup segan mati tak mau. Beraninya mengancam putra suci ini? Lagi pula, kalau dia benar-benar berani bangkit, aku sendiri yang akan melenyapkannya. Semuanya, bunuh. Jangan beri mereka harapan sedikit pun. Master Iblis Surgawi, waktunya kau berangkat ke neraka. Hahaha. Sekumpulan orang bodoh. Kalian benar-benar mengira bisa membunuhku dengan cara ini? Orang tua ini, matinya hari ini. Aku abadi, tak bisa dimusnahkan. Tunggu saja saat aku kembali nanti. Aku pasti akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Hahaha. Qingyang, bagaimana kau bisa tahu? Orang tua bangka, trik rendahanmu itu. Sudah kupahami luar dalam, dasar kau suci. Tidak lebih dari sekadar roh sisa yang bangkit kembali. Sayang sekali. Ruang di sini sudah lama disegel total oleh cermin pemusnah langit. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suci Taichu. Ini adalah jiwa inti milik si tua bangka iblis langit itu. Konon, sang penguasa iblis langit mempelajari jurus terlarang yang aneh. Jiwanya tak bisa lenyap. Hidup selamanya tanpa bisa mati. Banyak ahli yang mencoba mengepung dan membunuhnya berkali-kali. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa melenyapkannya. Tidak seheboh itu. Dia memang bisa bangkit kembali lewat jiwanya. Tapi sumber jiwa itu pasti tersembunyi di sekitar sini. Selama kita segel ruangnya lebih dulu, dan putuskan hubungan sebab akibatnya, kita tetap bisa melenyapkannya sampai musnah. Qingyang, asalkan kau melepaskanku, aku akan memberitahumu cara mencapai tahta kaisar. Bahkan, ada cara untuk mencapai keabadian sejati. Ini adalah rahasia terbesar dari ras iblis langit. Dasar bodoh. Kalau memang ada cara seperti itu, kenapa kaisar iblis sejati harus susah payah datang ke dunia 9 langit? Tanah leluhur ras iblis langit yang kalian agungkan itu sudah mati sejak lama. Sudah tidak ada lagi. Mustahil. Kaisar iblis sejati sendiri yang memberitahuku. Tanah leluhur itu tetap ada. Asalkan dia bisa kembali ke sana, dia akan bisa mencapai keabadian sejati. Itu cuma kebohongan untuk menipumu. Qingyang. Sekarang si iblis langit itu sudah mati. Dan sebagian besar kaisar semu tingkat tinggi ras iblis langit juga telah gugur. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk memusnahkan ras iblis langit sepenuhnya. Kemenangan telak hari ini. Semuanya berkat strategi yang disusun oleh Suci Taichu. Apa yang Anda katakan sungguh benar. Jika bukan karena peringatan dari putra Suci Taichu, kami tak akan pernah menyangka kalau dunia 9 langit ternyata sudah disusupi begitu banyak pengkhianat di dalamnya. Semuanya, soal hari ini, saya juga terpaksa melakukannya. Semuanya hanyalah instruksi dari pengadilan surgawi 10.000 iblis. Saya hanyalah menjalankan perintah. Kemenangan besar kita hari ini sepenuhnya berkat strategi yang sudah disusun oleh putra Suci Taichu. Menurut pendapat saya, sebaiknya biarkan putra Suci Taichu yang memutuskan masalah ini. Sebaiknya kita tanyakan saja pada penguasa Suci Taichu. Tidak perlu. Muridku ini sudah tumbuh dewasa. Dia sudah sangat layak untuk mewakili Tanah Suci Taichu dalam mengambil keputusan ini. Klan ular bersayap, Tengse, bersekongkol dengan klan iblis langit. Mengacaukan dunia 9 langit. Berdasarkan hukum, seluruh klan harus dimusnahkan. Hingga roh dan jiwanya sirna. Namun, mengingat, putra Suci Taichu, jika Anda bersedia melepaskan klan kami nantinya pasti akan. Mengingat kau sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Serta membantu kami membasmi para iblis. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup.
Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman atas dosa tidak bisa dihindari. Aku menyarankan agar seluruh kultivasinya dihapuskan. Keputusan Putra Suci sangatlah adil dan masuk akal. Saya rasa itu sangat pantas. Jika begitu, hapuskan saja kultivasinya. Lancang. Aku adalah ketua klan dari klan Kaisar zaman kuno. Dan aku juga orang dari pengadilan surgawi 10.000 iblis. Jika kalian berani melenyapkan kultivasiku, pengadilan 10.000 iblis tidak akan pernah. Banyak sekali omong kosong. Sebagai pendosa dunia 9 langit, aku masih memberimu kesempatan untuk hidup. Ini sudah karena kemurahan hati sang suci ini. Guru, perkuat segelnya. Ras manusia rendahan. Begitu aku bangkit, kalian semua akan mati. Tidak disangka, Kaisar Iblis sejati ternyata benar-benar belum mati. Sudah disegel selama ratusan ribu tahun. Kalau makhluk biasa, pasti sudah lama habis nyawanya. Tapi dia masih punya tenaga untuk mengancam. Kaisar Iblis sejati memang istimewa. Dia bukan makhluk dari alam 9 langit. Dulu dia lahir di alam iblis, tempat yang berlawanan dengan pohon alam keabadian. Makanya dia punya umur yang jauh lebih panjang dari kaisar biasa. Kalau begitu, ingin membunuh dia sepenuhnya. Bukankah sangat sulit? Orang biasa memang sulit melakukannya. Bahkan seorang kaisar dari alam 9 langit pun belum tentu bisa memusnahkannya sepenuhnya. Jika begitu, Kaisar Iblis sejati akan selamanya menjadi ancaman bagi alam 9 langit. Dan itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Orang biasa memang sulit melakukannya. Tapi jika aku berhasil mencapai tingkat kaisar, maka saat itulah dia akan jatuh. Jika orang lain yang bicara begitu, aku hanya akan menganggapnya anak muda yang sombong. Tapi jika sang suci yang bicara, aku percaya. Hari di mana Kaisar Iblis sejati dibasmi. Jangan lupa undang aku untuk menyaksikan pertarungan itu. Saat itu tiba, aku bukan lagi sang suci, melainkan kaisar di era ini. Kalian berdua tenang saja. Saat aku, Qin Yang, membasmi iblis nanti, aku pasti akan membuat kalian melihatnya dengan mata kepala sendiri. Puas sekali rasanya. Sepertinya tidak lama lagi, nama sang suci Taichu akan menggema di seluruh alam 9 langit. Semua orang akan tahu. Semua orang akan mengenal. Qin Yang, lihat wajahmu itu. Sepertinya gurumu sudah mati, ya? Rencana besar kaum kita sudah berhasil. Qin Yang, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Dan juga menertawakan betapa sok pintarnya dirimu. Memangnya kau pikir, kalau aku bisa menyeretmu keluar dari tanah suci, aku tidak tahu kalau Tetua Agung itu pengkhianat? Tidak mungkin. Aku tidak pernah berhubungan dengan Tetua Agung sedikit pun. Bagaimana mungkin kau? Kau pasti membohongiku. Lihat baik-baik. Inilah saat-saat terakhir gurumu, si iblis surgawi yang agung. Momen ketika dia gugur. Kelima kaisar semu dari kaum iblis surgawi semuanya telah tewas. Sisa-sisa pengikutnya pun akan segera dibersihkan sampai habis. Ziun, kalian sudah tamat. Selamat, Tuan. Anda telah menjarah 80% keberuntungan milik Ziun. Mendapatkan 1000 tahun kultivasi. Selamat, Tuan. Mendapatkan tulang Dewa Daluo. Tulang Dewa Daluo, benda keramat setingkat Dewa Sejati. Menyimpan hukum Dewa Sejati. Bisa digunakan untuk menempa fondasi raga. Memang benar, barang dari Zion ini paling enak dijarah. Tidak hanya dapat 1000 tahun kultivasi, tapi juga dapat benda keramat setingkat Dewa Sejati seperti tulang Dewa Daluo ini. Qin Yang, tolong hubungkan aku dengan sang ketua suci. Katakan padanya kalau aku tidak bersalah. HMPH. Tetua kedua. Kalau kau mau membohongi orang lain silakan saja. Tapi jangan sampai kau membohongi dirimu sendiri. Dulu, demi mengolah teknik iblis, berapa banyak murid tanah suci yang kau celakai? Dan berapa banyak pula para senior yang kau serahkan diam-diam pada kaum iblis surgawi untuk jadi santapan darah mereka? Dibandingkan dengan Tetua Agung, kau jauh lebih pantas untuk mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Itu bukan urusanku. Mereka semua yang memaksaku. Berisik. HMPH. Oh ya, Bai Yun. Aku, sang putra suci, bahkan tahu di mana leluhur klan iblis langit kalian berada. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Dan memusnahkan klan iblis langit kalian sampai ke akar-akarnya. Mustahil. Kamu tidak mungkin tahu. Wilayah lautan 10.000 lapis di ujung utara. Selamat, tuan rumah. Berhasil merampas 90% keberuntungan dari Yun Jiu Cheng. Mendapatkan 10.000 tahun kultivasi. Selamat, tuan rumah. Mendapatkan kitab suci abadi. Kitab suci alam semesta. Ternyata memang lebih puas memeras Yun Jiu Cheng-nya. Barang-barang yang didapat nilainya luar biasa tinggi. 90% keberuntungan saja sudah kasih 10.000 tahun kultivasi dan kitab suci abadi. Kalau sampai dapat 100% keberuntungannya, entah hadiah macam apa lagi yang bakal keluar. Sayangnya sekarang belum bisa dibunuh. Kalau dibunuh terlalu cepat, hadiah terakhirnya tidak bisa diambil. Kalau tidak, dia sudah lama mati. Qin, jangan senang dulu. Sekalipun seluruh klanku musnah, lalu kenapa? Kaisar Iblis sejati cepat atau lambat akan bangkit kembali. Hari di mana dia kembali, adalah saat di mana kalian semua akan hancur. Aku akan menunggumu di neraka. Hahaha. Aku tahu formasi segel itu tidak akan bertahan lama. Tapi terus kenapa? Hari di mana aku mencapai tahta kaisar di jalan yang benar, akan menjadi hari kematian Kaisar Iblis sejati. Hahaha. Bagus, kutunggu saja. Sepertinya hanya dengan membunuh Kaisar Iblis sejati, aku bisa membuat mental Yun Jiu Cheng benar-benar hancur. Dan memaksanya mengeluarkan 10% keberuntungan terakhirnya. Sarang klan Iblis Langit sudah ditemukan. Kapan kita akan berangkat? Aku sudah menghubungi berbagai pihak. Tanah Suci Niang, keluarga Ye, dan keluarga Gu akan mengirimkan para ahli untuk ikut serta. Semuanya sudah siap. Tapi, pengadilan langit 10.000 iblis memberikan ancaman. Tidak perlu pedulikan pengadilan langit 10.000 iblis itu. Sekarang yang paling penting adalah memusnahkan klan iblis langit. Soal pengadilan langit itu nanti saja. Mereka nggak bakal berani bertindak. Kamu yakin banget? Kepala suku Tengse sudah dilumpuhkan. Tombak pemusnah dewa pun sudah disegel. Kalau pengadilan surgawi 10.000 iblis itu benar-benar berani bergerak, mestinya mereka sudah melakukannya dari tadi. Ancaman mereka sekarang cuma buat menekan kita supaya berhenti. Kalau begitu, kapan kamu berencana berangkat? Besok. Selagi klan iblis langit belum sepenuhnya siap, kita ratakan laut 10.000 lapis dalam sekali serang. Kamu sekarang sudah jauh lebih dewasa. Sepertinya posisi saya ini sudah bisa saya serahkan ke kamu. Guru. Asalkan kamu bisa memegang posisi itu dengan kuat, itu sudah cukup. Saya sama sekali nggak tertarik jadi penguasa suci. Lagi pula, semua hal lainnya, biarlah kita bicarakan setelah klan iblis langit musnah. Boleh juga. 10.000 tahun kultivasi yang didapat dari Bai Yun, cukup buat mengantar saya ke tingkat 9 kaisar semu. Tinggal selangkah lagi menuju alam kaisar. Begitu jalan menuju kaisar terbuka, saya pasti bisa mencapai puncak dan jadi kaisar. Menyerap kultivasi. Energi ini datang dari puncak suci. Jangan-jangan Yang Mulia Putra Suci menerobos lagi? Katanya Yang Mulia Putra Suci sudah tingkat 3 kaisar semu. Sekarang, bukankah artinya dia bakal masuk ke tingkat 4 kaisar semu? Yang Mulia Putra Suci hebat sekali. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, mencapai alam kaisar di masa depan itu semudah membalikan telapak tangan. Xiao yang berubah banyak sekali belakangan ini. Dalam waktu singkat saja, kultivasinya melesat tinggi. Mungkin dia mendapatkan warisan dari dewa sejati. Lagi pula, pembawaannya juga jauh lebih tenang dari sebelumnya. Kelihatannya kamu sudah lama tahu dia berubah. Mana mungkin saya nggak tahu? Saya ini gurunya. Tapi, inti jiwanya tetap sama sekali tidak berubah. Itu artinya tubuhnya bukan dirasuki orang lain. Jadi, itu sebabnya kamu nggak bertanya apa-apa? Selama dia masih dirinya yang asli. Itu sudah cukup bagi saya. Kaisar Semu tingkat 9. Akhirnya, aku kembali ke puncak kejayaanku. Dan di kehidupan kali ini, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangiku.
Tuan Suci, disinilah letak tanah leluhur ras iblis surgawi. Benar. Mereka bersembunyi jauh di bawah lautan yang tak terhingga, menutupi dimensi kecil mereka dengan formasi besar hampa. Cara biasa takkan bisa mendeteksi keberadaan mereka, apalagi menembusnya dengan paksa. Sepertinya Tuan Suci sudah punya cara untuk mengatasinya. HMPH. Tentu saja. Hanya seorang kaisar kuasi tingkat 3? Sepertinya ras iblis surgawi memang sudah tidak punya petarung hebat lagi. Terlalu lemah. Aku bahkan malas untuk turun tangan. Kenapa kalian harus bertindak sejauh ini? Jika ras kami musnah, istana kaisar iblis dan zona terlarang akan bebas untuk menghabisi kalian. Lagi pula, ras kami, kaisar agung akan segera kembali. Saat beliau kembali nanti, kalian semua pasti mati. Tenang saja. Istana kaisar iblis dan zona terlarang pun akan menyusul kalian segera. Tidak mungkin. Sepertinya kita bahkan tidak perlu ikut campur. Tuan Suci sendirian saja sudah cukup untuk memusnahkan ras iblis surgawi. Tuan Suci menjadi semakin kuat saja. Sekarang, aku bahkan tak bisa lagi mengukur kedalaman kekuatannya. Tanah suci Taichu, kalian telah membantai kaumku, dan menghancurkan tanah leluhurku. Saat hari kepulanganku tiba nanti, kalian semua pasti akan mati. Tunggu saja sampai kau benar-benar bisa kembali. Target berikutnya adalah Istana Kaisar Iblis.